Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Kali ini Mimin mau ucapin terima kasih untuk Rudy Chandran dan Merah Putih yang sudah support Mimin di Saweria. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa dukung traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 631, berhasil dikualifikasi. Subscribe Penatua. Hu Yanqing berteriak untuk mengumumkan awal pertempuran. Xiao Qing merasakan kekuatan berat Wei Lin yang bergerak ke arahnya. Dia tampak sangat bersemangat, seolah-olah dia yakin dia bisa menghancurkannya dengan mudah, jadi dia ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin dan melenyapkannya. Xiao Qing agak takut ketika dia melihat wajahnya, tetapi dia tidak bisa berhenti di tengah jalan, dia harus melakukan yang terbaik. Selain itu, Lin Feng telah memberinya pil darah, ki murninya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Xiao Qing berteriak dan melemparkan pukulan pada gelombang kekuatan Wei Lin. Energi mereka bersinar dan meledak, dan aura saleh mereka menyelimuti seluruh kun, mengguncang semua orang. Lin Feng mengerutkan kening. Meskipun dia sama sekali tidak khawatir, dia mengepalkan tinjunya. Dia berharap bahwa Xiao Qing akan bisa mengalahkan Wei Lin menggunakan pil darah. Hu Yanqing memperhatikan dengan seksama ekspresi Lin Feng. Namun, dia kecewa. Lin Feng hanya mengerutkan kening, tidak ada yang lain. Rencananya perlahan-lahan gagal. Mungkinkah itu bukan dia? Hu Yanqing menatap Lin Feng termenung. Pada saat itu, Lin Feng terkejut. Hu Yanqing memandang ke arah yang sama dengan Lin Feng, menuju pusat kun. Hu Yanqing tiba-tiba tercengang karena hasil pertempuran itu benar-benar tak terduga. Xiao Qing menang, dia telah mengalahkan Wei Lin. Wei Lin menatap tanah di depannya, dia telah meluncur mundur, meninggalkan dua tanda panjang. Dia tampak benar-benar kaget, dia tidak bisa mempercayainya. Dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ke-8. Catatan penerjemah, penulis mengatakan ke-7 dalam bab sebelumnya dan sekarang dia mengatakan ke-8, dan Xiao Qing hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar-Kaisar ke-4. Ini sangat mencengangkan. Seorang kultivator dari lapisan Kaisar Gadli ke-4 telah mengalahkan seorang penggarap lapisan Kaisar Gadli ke-8. Itu tidak bisa dipercaya. Bahkan Xiao Qing terkejut. Mata indahnya berbinar saat dia menatap Wei Lin dan mengepalkan tangannya. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya. Xiao Qing melirik Lin Feng. Dia mengerti bahwa itu semua berkat pil darah yang diberikan Lin Feng padanya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan lawannya. Hu Yanqing tidak bisa mempercayainya, tapi dia tidak punya pilihan. Semua orang telah melihat pertempuran dengan jelas. Banyak orang tiba-tiba memandang Xiao Qing dengan cara yang berbeda. Mereka telah melihat para kultivator bertarung melawan orang-orang yang lebih kuat dari mereka, tetapi 4 lapisan kultivasi adalah perbedaan besar. Mereka belum pernah melihat itu. Xiao Qing dari permukiman kumuh menang, dan lolos ke babak selanjutnya. Teriak Hu Yanqing. Sungguh sial, pikirnya, tetapi tidak menunjukkannya. Dia hanya menatap Wei Lin dengan marah. Sepotong sampah yang tak berguna. Wei Lin juga salah satu pelayannya, jadi dia telah memilihnya untuk bertarung melawan Xiao Qing karena dua alasan. Yang pertama adalah membantu mendapatkan kualifikasi dengan mudah, dan alasan kedua adalah membuat pria misterius yang telah menyelamatkan Xiao Qing menunjukkan dirinya sendiri, dan bunuh dia. Dua rencananya telah gagal, dan ia menderita kerugian ganda setelah mencoba menipu musuhnya. Saudaraku, aku memenuhi syarat. Xiao Qing berjalan kembali ke Lin Feng. Dia tidak percaya dia menang. Dia tampak sangat bersemangat. Dia tidak berbicara dengan keras, karena dia tahu Lin Feng ingin diam-diam. Lin Feng mengangguk dan menepuk pundak Xiao Qing dengan riang. Babak berikutnya, Li Biao dari desa Feng Yun melawan Chen Hu dari desa Fuhu. Teriak Hu Yanqing. Dia memandang Li Biao, dan Hu Yanhao tersenyum dan mengangguk pada Chen Hu. Pangeran besar dan pangeran kedua bersaing secara implisit juga. Li Biao dan Chen Hu adalah dua pria jangkung dan kokoh. Pertempuran mereka liar dan sengit. Mereka terus bertabrakan, otot-otot mereka bergerak-gerak. Kedua pembudidaya itu jauh dari lemah. Mereka berdua memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ketuhanan yang ke-7, hanya satu lapisan budidaya yang lebih lemah dari Wei Lin. Kedua orang itu bertukar pukulan selama 10 menit dan akhirnya, Chen Hu dari desa Fuhu menang dan secara alami lolos ke babak berikutnya. Hu Yanqing menarik wajah panjang. Banyak orang memperhatikan itu. The Great Elder segera datang dan tersenyum, Pangeran Besar, aku pikir mereka berdua harus memenuhi syarat. Memang, Pangeran Besar. Mereka bertarung selama 10 menit dan pada akhirnya, Chen Hu akhirnya menemukan kelemahan Li Biao, itulah cara dia mengalahkannya. Setelah tetua hebat, tetua ketiga melangkah lebih jauh. Banyak orang mengangguk setuju ketika mereka mendengarnya. Semua orang takut pada tetua besar, jadi mereka menyetujui semua yang dia katakan, takut dia akan marah kalau tidak. Hu Yanhao tidak senang ketika dia melihat itu. Lelucon yang luar biasa, kompetisi harus adil, kita harus mematuhi aturan. Bagaimana kita bisa membuat mereka berdua bergerak di babak selanjutnya? Mengapa Li Biao memiliki keunggulan karena memenuhi syarat? Mengapa Chen Hu tidak memiliki keuntungan juga? Teriak Hu Yanhao dengan dingin,
menatap pada tetua besar dan yang ketiga. Orang-orang itu jelas mendukung Huyan Qing. Saudaraku, apa artinya itu? Teriak Huyan Qing dengan marah. Ini kompetisi. Mengapa kita membuang-buang tempat gratis pada orang-orang yang tidak berguna? Jika kita melakukan itu, bagaimana kita dapat menemukan kandidat terbaik untuk kompetisi? Saudaraku, sudahkah kamu memikirkan masalah ini? Jangan mencoba dan membantu orang-orangmu, oke? Ini tentang persaingan hebat Sun Country, tidak lain. Jika kami membantu potongan sampah, itu akan berdampak negatif pada hasil kami di kompetisi hebat. Teriak Huyan Hao tanpa ampun. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia memandang Huyan Hao. Dia sepenuhnya benar. Apa yang akan mereka lakukan dengan sampah di kompetisi nyata? Huyan Hao terus menentang Huyan Qing. Huyan Qing menatap Huyan Hao dan berteriak dengan marah, betapa tidak tahu malu. Kamu berani bicara seperti itu padaku. Jangan lupa kamu hanya pangeran kedua. Aku kakak laki-laki kamu. Petik 2. Sekarang, ini waktu ujian, tidak masalah siapa yang lebih tua atau lebih muda. Aku hanya berharap kontestan terkuat akan dipilih sehingga kita dapat berpartisipasi dalam kompetisi hebat dengan tenang dan mengamankan tempat di 6 besar. Kami tidak membutuhkan banyak sampah yang tidak berguna, kamu mengerti. Balas Huyan Hao. Dia tidak memberikan wajah kakaknya sama sekali dan tidak takut. Huyan Qing tampak lebih muram dan berteriak dengan keras, kamu benar-benar ingin mati. Cukup, beraninya kamu berdebat di depan semua orang seperti ini. Kencing, teriak Huyan Zhan, menatap tajam pada putranya. Dia sedih di dalam. Semua orang tahu bahwa putranya berselisih, tetapi dia tidak mengira mereka akan pernah berani berdebat di depan semua orang, mereka bahkan sangat agresif dalam hal itu. Mereka tidak saling menunjukkan sedikit cinta persaudaraan. Dia melirik Huyan Qing, dialah yang harus disalahkan. Kedua putra itu berhenti berdebat ketika mereka melihat ayah mereka marah. Dia adalah dewa tertinggi tingkat rendah, dan bisa menghukum mereka dengan mudah. Mari kita melanjutkan kompetisi, kata Huyan Zhan dengan murung. Suasana berubah lagi, orang-orang fokus pada kompetisi sekali lagi saat Huyan Qing dan Huyan Hao berhenti berkelahi. Pada akhirnya, dari 60 orang, 30 pindah ke putaran berikutnya. Salah satunya adalah Xiao Qing karena dia adalah orang pertama yang lolos. Untuk alasan itu, dia berada di peringkat pertama sementara. Babak berikutnya adalah tes vitalitas. Teriak Huyan Qing dengan dingin. Dia melirik Lin Feng dengan senyum sinis. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memeriksa apakah Lin Feng adalah pria misterius atau tidak. Ketika Lin Feng mendengar bahwa putaran berikutnya adalah tes vitalitas, dia mengerti apa yang coba dilakukan Huyan Qing, tapi Lin Feng tidak takut. Dia hanya merasa marah pada Xiao Qing karena dia adalah korban dari rencana Huyan Qing sekali lagi. Namun, jika dia mendorong Lin Feng ke batas, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Bab 632, seperti yang diharapkan, itu kamu. Subscribe Penatua. Xiao Qing dari permukiman kumuh melawan Chen Hu dari desa Fuhu, kata Huyan Qing dengan dingin, melirik Chen Hu dan kemudian pada Xiao Qing, yang terlihat sangat lemah. Dia tersenyum kejam. Ketika Huyan Hao mendengar itu, ekspresinya berubah, dan dia menarik wajah yang panjang. Huyan Qing telah memilih Chen Hu, yang berarti dia secara tidak langsung menyerang saudaranya lagi. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia mengerutkan kening. Huyan Qing terus berkomplot melawan Lin Feng dan melawan saudaranya. Dengan begitu, dia bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Lin Feng tersenyum dingin dan melirik Huyan Qing. Xiao Qing berdiri di tengah-tengah Kun menghadap Chen Hu, seorang pria jangkung dan kokoh yang memiliki kekuatan lapisan kaisar ketuhanan yang ketujuh. Tolong, kata Chen Hu mengangguk. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan membungkuk. Xiao Qing mengepalkan tangannya dengan tegas. Dia telah memenangkan pertarungan pertamanya, dia tidak terlalu takut kali ini. Dia bersemangat, dia akan senang jika dia berhasil lolos ke kompetisi hebat. Mulai, kata Chen Hu. Kemudian dia mengangkat tinjunya, berlari ke arah Xiao Qing sambil melemparkan pukulan. Orang-orang heran karena dia sangat cepat, walaupun dia tinggi dan kokoh. Kebanyakan orang awalnya berpikir bahwa berat badannya akan menjadi kelemahan, tetapi ternyata tidak. Chen Hu mendarat di depan Xiao Qing dan melemparkan pukulan begitu keras hingga bersiul. Xiao Qing bisa merasakan kekuatan luar biasa berat muncul dari tinju Chen Hu, tapi dia masih melemparkan pukulan ke arahnya tanpa rasa takut juga. Tinju mereka bertabrakan. Seluruh Kun bergetar hebat. Banyak orang mundur beberapa langkah dan menatap pusat Kun. Aura saleh tersebar dan semua orang melihat Xiao Qing dan Chen Hu lagi. Tak satu pun dari mereka yang tersentak, tetapi tidak ada yang menang. Suara berderak menyebar dan tinju Chen Hu menggantung longgar. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengangkat tangannya lagi, tetapi dengan sia-sia, tidak ada yang berhasil. Dia tidak lagi memiliki kekuatan di lengannya. Xiao Qing menang lagi, mengalahkan Chen Hu. Itu adalah kemenangan keduanya. Huyan Qing melirik Huyan Hao dengan mengejek. Huyan Hao hanya terlihat acuh tak acuh. Xiao Qing tidak melakukan kesalahan. Huyan Hao sangat marah karena saudaranya sangat tidak tahu malu.
Huyan Hao tidak tahu bahwa selain ini, saudaranya memiliki musuh lain yang terlihat, pria misterius, Lin Feng. Lin Feng telah mempermalukan Huyan Qing dengan pergi meskipun dia memintanya untuk tinggal, dan kemudian dia telah mempermalukannya bahkan lebih lagi dengan membunuh manajer Tian. Dia tidak bisa membiarkan Lin Feng pergi. Dia kecewa lagi, bagaimanapun, karena dia tidak berhasil mengkonfirmasi apakah pria misterius itu adalah Lin Feng atau tidak. Sebaliknya, dia telah membantu Xiao Qing lolos ke babak berikutnya. Tidak peduli apa, Xiao Qing yakin dia akan bisa pergi dan berpartisipasi dalam kompetisi hebat Sun Country. Ronde selanjutnya. Ketika Xiao Qing kembali ke Lin Feng, dia tersenyum senang. Dia memenuhi syarat. Di masa depan, orang-orang dari daerah kumuh akan mengagumi dan menghormatinya, dan daerah kumuh akan mendapatkan banyak uang, sehingga mereka dapat berkembang. Lin Feng tidak memperhatikan sisa ujian. Setengah jam kemudian, putaran sudah berakhir. 15 orang dipilih. Sekarang, 15 orang itu perlu menghilangkan 7 orang sehingga hanya 8 orang yang tersisa. Kedelapan orang itu akan dapat pergi dan berpartisipasi dalam kompetisi hebat Sun Country. Karena Xiao Qing telah menjadi yang pertama untuk bertarung dan dia telah menang 2 kali, dia tidak perlu berpartisipasi dalam putaran berikutnya, dia sudah memenuhi syarat untuk pergi ke kompetisi hebat Sun Country. Xiao Qing, kamu tersingkir dari kompetisi, kata seseorang tiba-tiba saat Lin Feng mengucapkan selamat kepada Xiao Qing. Itu Huyan Qing. Ketika Lin Feng mendengar itu, senyumnya menghilang dengan marah. Dia menunduk dan mengepalkan tinjunya. Xiao Qing menggelengkan kepalanya dan meraih tangannya untuk mencegahnya menyerang. Tapi Lin Feng tidak mendengarkannya. Tidak peduli apa, dia harus mengajar Huyan Qing pelajaran yang bagus. Dia terus bersekongkol melawannya dan mencoba untuk melihat apakah dia adalah pria misterius atau tidak. Lin Feng tidak melakukan apa-apa, jadi dia tidak peduli. Tapi kali ini, dia menggunakan Xiao Qing seperti permainan catur, dia tidak menghargai upaya Xiao Qing. Dengan mengatakan itu, dia masih berusaha menariknya keluar. Lin Feng harus melakukan sesuatu. Karena itu, dia mendorong Xiao Qing pergi dan perlahan berjalan ke depan. Pada akhirnya, semua orang melihat Lin Feng berdiri di tengah kebun. Lin Feng menatap Huyan Qing dengan dingin. Huyan Qing tersenyum percaya diri dan dingin. Dia menebak dengan benar, pria ini adalah orang misterius. Apa, kamu akhirnya akan menunjukkan warna kamu yang sebenarnya? Ejek Huyan Qing dengan dingin. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia tersenyum tipis dan kemudian menghilang. Ekspresi Huyan Qing berubah, dan dia langsung pergi. Di mana dia sebelumnya, sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Jika Huyan Qing lebih lambat dari 1 milidetik, Lin Feng akan menghancurkannya. Huyan Qing tidak pernah berpikir Lin Feng akan berani menyerangnya di sana di pejabat, di depan ayahnya. Kamu berani bertindak tidak sopan di depan ayahku. Apakah kamu muak hidup? Teriak Huyan Qing dengan marah sambil melepaskan kinya dari lapisan Half Supreme God. Semua orang ketakutan. Semua orang memandang Lin Feng dengan mengejek. Seorang pria parubaya di kerumunan tersenyum mengejek dan berkata dengan dingin, bunuh orang tolol yang berani menyebabkan masalah di sini. Kanan, bagaimana dia berani bertindak tidak sopan di depan pangeran besar kita, yang adalah dewa setengah tertinggi. Tambah seorang pria bergigi kuning di kerumunan. Betapa cerobohnya. Dia dikutuk, kata seorang lelaki tua di antara kerumunan, menggelengkan kepalanya dengan percaya diri, seolah-olah apa yang dia katakan harus benar. Banyak orang menunjuk Lin Feng. Banyak dari mereka adalah murid pemerintah, tetapi lebih banyak lagi adalah pembudidaya kuat dari desa-desa lain. Mereka melingkari dia sepenuhnya. Lin Feng mengabaikan orang-orang itu. Dia tidak peduli tentang mereka. Dia mengangkat kepalanya, menggaruk lehernya, lalu dia meletakkan lengan bajunya di wajahnya dan kemudian menghapusnya, wajah aslinya muncul. Huyan Qing berteriak dengan marah, seperti yang aku harapkan, itu kamu. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan, kinya bergulir. Itu terdengar seperti sekelompok kuda yang berlari kencang. Kamu benar-benar berani datang, kata Huyan Qing tersenyum dingin. Lin Feng tersenyum dengan acuh tak acuh, mengapa aku tidak datang? Apakah pemerintah desa dibentengi adalah istana yang tak tertembus dan megah? Petik 2. Kamu sangat ceroboh, dan kamu akan melihatnya. Kami akan melihat seberapa kuat kamu. Ark, teriak Huyan Qing dengan marah. Dia mengepalkan tinjunya dengan marah dan melemparkan dirinya ke Lin Feng. Lin Feng memiliki kesan gunung jatuh padanya. 633, subscribe Penatua. Semua orang terperangah. Orang-orang mulai bertepuk tangan dengan ceria. Itu adalah kekuatan dewa setengah tertinggi. Mengerikan sekali. Dengan kekuatan seperti itu, bukankah dia yakin dia akan mendapat peringkat yang sangat baik di kompetisi besar Sun Country? Banyak orang berpikir. Namun, tidak ada yang memperhatikan Lin Feng. Semua orang menganggapnya sudah mati. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang berani menyinggung pangeran besar mereka. Aku tidak peduli tentang orang-orang bodoh itu, pikir Lin Feng. Huyan Qing tidak lemah, meskipun. Lin Feng melintas dan berteriak. Dia tampak seperti Tao Ti mengerikan, suaranya bergema jauh. Langit berubah gelap, dan energi bergulung gelombang di sekelilingnya.
Para pengamat tidak punya waktu untuk berpikir atau bertindak, mereka semua terpesona, termasuk mereka yang baru saja mempermalukan Lin Feng. Ketika orang banyak melihat Qi Lin Feng, mereka benar-benar heran, karena ia juga memiliki kekuatan lapisan setengah dewa tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Apakah aku berhalusinasi? Pria parubaya yang telah mempermalukan Lin Feng pertama kali berkedip, tapi itu benar. Ketika dia menyadari itu, pipinya memerah. Dia merasa telah mempermalukan dirinya sendiri dan benar-benar konyol. Banyak orang menatapnya dan tersenyum dingin. Mereka tahu bahwa dia adalah orang pertama yang mengolok-olok Lin Feng dan sekarang dia berharap dia punya tempat untuk bersembunyi. Mungkinkah dia pria misterius itu? Tanya seseorang tiba-tiba. Banyak orang menatapnya, termasuk Huyan Hao dan Huyan Zhan. Tidak heran dia sangat marah dan berkata, seperti yang diharapkan, pria itu adalah pria misterius, pikir Huyan Hao. Lalu dia memandang ayahnya. Ayahnya menggelengkan kepalanya. Huyan Hao bertanya-tanya mengapa ayahnya tidak mencoba menghentikan mereka. Tapi Huyan Hao pintar, dan cepat mengerti. Dia awalnya ingin menarik pria misterius itu keluar dan melihat apakah dia sangat kuat. Jika pria misterius itu tidak bisa mengalahkan saudaranya, maka mereka tidak perlu menjadikannya tamu terhormat. Perhatikan bagaimana aku akan membunuhmu. Teriak Huyan Qing dengan marah, melemparkan pukulan. Energi yang muncul dari tinjunya bergulir menuju Lin Feng seperti sepasukan binatang buas memalu tanah dengan kuku mereka. Lin Feng tampak seperti Tao-Ti raksasa. Bumi dan langit bergetar di depannya. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Huyan Qing terpesona dan jatuh ke tanah dengan keras. Bersih, cepat, masalah terpecahkan. Hehe, bunuh aku. Kembalilah ke akal sehatmu, nak, ejek Lin Feng, perlahan berjalan menuju Huyan Qing. Dia berjongkok dan menamparkan pipinya. Huyan Qing merasa sangat terhina, terutama ketika dia melihat senyum mengejek Lin Feng, ingin menghancurkan wajah Lin Feng. Lin Feng berdiri dan berjalan kembali ke Xiao Qing. Dia akan meninggalkan gedung. Aku akan membunuhmu. ARRRG hahaha. Huyan Qing berteriak dengan marah, berdiri. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk melemparkan dirinya ke Lin Feng. Dia merasa sangat terhina, jadi dia tidak peduli lagi dan mengejutkan Lin Feng. Dia harus membunuh Lin Feng sekarang. Tapi dia meremehkan Lin Feng. Bagaimana bisa Lin Feng memunggungi musuh dengan sembarangan? Dia siap untuk melindungi dirinya sendiri setiap saat. Lin Feng mengangkat tangan kirinya dan kurungan ruang dan waktu muncul di sekitarnya. Huyan Qing terlihat semakin ganas. Dia terbang melewati Lin Feng. Tapi tidak ada yang terjadi. Ketika orang melihat itu, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak bisa mempercayainya. Mereka melirik Lin Feng, dan kemudian pada Huyan Qing. Lin Feng mengulurkan tangan kirinya dan mengepalkan tangannya. Dia harus melukai Huyan Qing, bahkan jika dia tidak membunuhnya. Sebuah ledakan terdengar. Teman muda, tolong berbelas kasih. Teriak Huyan Zhan tiba-tiba. Dia tidak bisa hanya menonton putranya yang lebih tua dihancurkan. Karena itu, dia berdiri dan memutuskan untuk turun tangan. Lin Feng meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia sudah memiliki kontak dengan Lei Gang dan leluhur Kong, dia tidak takut pada dewa tertinggi tingkat rendah, terutama karena Lin Feng tahu dia akan menembus lapisan dewa tertinggi tingkat rendah, cepat atau lambat. Beri aku satu alasan, jawab Lin Feng acuh tak acuh. Huyan Zhan dan Huyan Hao berjalan ke Lin Feng. Pria tua itu tersenyum dan membungkuk tangan. Teman muda, aku sudah mencari kamu selama 2 hari, dan akhirnya kamu ada di sini. Mari ngobrol di ruang tamu. Petik 2. Pangeran yang terhormat, aku Huyan Hao. Aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada kamu. Aku harap kamu dapat mencerahkan aku dengan instruksi kamu, kata Huyan Hao, membungkuk hormat juga. Banyak orang tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Lin Feng, yang baru saja mencoba membunuh Huyan Qing, tiba-tiba menjadi tamu terhormat. Pemimpin secara pribadi mengundangnya ke ruang pertemuan. Lin Feng menatap pria tua dan putranya, yang satu adalah dewa tertinggi tingkat rendah dan yang lain memiliki kekuatan di atas lapisan kaisar yang saleh. Berpikir tentang itu, Lin Feng ingat bahwa dia tidak tahu banyak tentang negara dewa. Orang-orang ini tampaknya merupakan sejarah yang sempurna. Pengetahuan Xiao Qing sangat terbatas. Meskipun menjadi pemimpin desa dibentengi bukanlah status yang benar-benar tinggi, itu juga tidak rendah. Dia mungkin tahu lebih banyak hal daripada Xiao Qing. Berpikir tentang itu, Lin Feng pura-pura ragu, tetapi pada akhirnya dia mengangguk. Dia menendang kandang ruang dan waktu, yang meledak dan melepaskan Huyan Qing. Huyan Qing menatap Lin Feng dengan galak. Dia mengepalkan tangannya dan melemparkan dirinya ke Lin Feng lagi. Namun, Lin Feng mengulurkan tangan kirinya dan meraih tinju Huyan Qing dengan tegas. Tinju Huyan Qing tidak bisa bergerak lebih jauh. Lin Feng menekan tinju Huyan Qing dan mendorongnya mundur beberapa langkah. Aku pasti bisa melukaimu, pikir Huyan Qing. Dia menjadi semakin marah, wajahnya berubah dengan kebencian. Dia ingin mengalahkan Lin Feng, dia tidak menerima kehilangannya, jadi dia bersiap untuk menyerang Lin Feng lagi, menggunakan keterampilannya yang paling kuat kali ini.
Tapi Lin Feng memperhatikannya, dia memandang Huyan Qing dengan jijik dan menggunakan keterampilan surgawi 8x9 pertama. Ada gemuruh guntur, dan dua benang merah energi muncul dari tangannya. Ledakan lain terdengar. Huyan Qing hancur. Dia menabrak dinding, yang runtuh karena dampak. Wajah Huyan Qing sangat pucat saat dia batuk darah. Ki-nya sangat lemah. 634, subscribe Penatua. Bodoh, pergi dari hadapanku, teriak Huyan Zhan dengan marah pada putranya yang lebih tua. Dia benar-benar marah. Huyan Qing sudah kalah, dia seharusnya pergi begitu dia kalah, namun dia mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang, dan dia juga membuat ayahnya kehilangan muka. Huyan Hao menatap kakaknya dengan dingin namun diam-diam. Huyan Qing berdarah. Dia terhuyung-huyung, dan melangkah pergi membiarkan mereka lewat. Dia tidak berani memprovokasi Lin Feng lagi. Dia masih bermimpi membunuh Lin Feng, tetapi dia tahu dia tidak bisa, dan jika dia menyerang Lin Feng, dia yang akan terluka. Huyan Zhan memandang putranya yang lebih tua, lalu dia berbalik dan tersenyum pada Lin Feng, teman muda, datang ke ruang tamu. Adikku tersingkir dari kompetisi, aku tidak perlu tinggal di sini, jawab Lin Feng, tersenyum pada pria tua itu. Kemudian dia berbalik dan meraih tangan Xiao Qing sambil tersenyum. Xiao Qing, ayo. Baiklah, saudaraku, Xiao Qing menyetujui, mengangguk seperti gadis yang baik, bahkan jika dia tidak bahagia. Dia mengira dia berkontribusi untuk menjadikan kumuhnya menjadi tempat yang lebih baik, tapi sekarang sudah berakhir. Dia masih mengikuti Lin Feng, meskipun. Namun, Huyan Zhan tidak ingin membiarkan Lin Feng pergi. Teman muda, tanya aku apa saja dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu, kata Huyan Zhan ragu-ragu. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Lin Feng, jadi Huyan Zhan tidak punya pilihan. Luar biasa, Tuan. Aku punya permintaan, biarkan kakak aku mewakili desa dibentengi di kompetisi hebat, kata Lin Feng sambil tersenyum lebar. Xiao Qing bingung, tetapi ketika dia melihat senyum Lin Feng, dia mengerti. Kakaknya mengacaukan orang-orang ini, dan mereka tidak bisa berbuat banyak tentang hal itu. Mereka harus menderita secara diam-diam. Aku menerima. Aku juga akan memberikan 100 juta koin kepada perkampungan kumuh Nona Xiao Qing, berharap mereka akan menggunakannya untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka, kata Huyan Zhan, mengangguk dan berusaha mendapatkan Lin Feng di sisinya. Lin Feng tidak punya alasan untuk pergi lagi, jadi dia akhirnya mengangguk dan mengikuti Huyan Zhan ke ruang tamu. Ruang tamu bukan ruang pertemuan, itu adalah ruang hidup pribadi sang pemimpin. Hanya para pemimpin dari bagian-bagian berbeda dari desa yang dibentengi dan murid-murid yang paling terkemuka dari desa yang dibentengi yang bisa pergi ke sana. Lin Feng sekarang menjadi pengecualian. Dia adalah orang pertama yang tidak memiliki status sosial khusus yang bisa pergi ke sana. Semua orang bisa pergi. Ke-14 kontestan lainnya dapat melanjutkan kompetisi kecil besok, kata Huyan Hao, melambai. Mereka semua pergi. Huyan Qing juga ada di sana. Dia melirik diam-diam dan mengambil napas dalam-dalam. Ketika dia pergi, tidak ada yang memperhatikan karena mereka semua melihat Lin Feng. Pria misterius itu berada di ruang tamu bersama pemimpin mereka, mendiskusikan berbagai hal. Semua orang membicarakannya di desa dibentengi. Ketika Huyan Qing mendengar bahwa daerah kumuh Xiao Qing telah menerima 100 juta koin, ia hampir menangis. Ketika berita itu menyebar, Xiao Qing menjadi terkenal di daerah kumuhnya. Tidak ada yang berani memanggil namanya lagi. Kembali di ruang tamu, Lin Feng sekarang duduk di kursi. Xiao Qing tidak duduk. Dia berdiri di belakang Lin Feng dan melihat sekeliling dengan waspada. Selain Huyan Zhan, ada juga beberapa tetua dan beberapa pejabat tinggi pemerintah. Mereka semua memandang Lin Feng dan dia dengan cara yang aneh. Xiao Qing tidak suka diawasi oleh semua orang, tetapi Lin Feng tidak keberatan. Tidak peduli seberapa cepat dan sengit tatapan orang-orang itu, Lin Feng telah melihat yang lebih buruk. Dia sama sekali tidak merasa tertindas. Setelah lama, mereka semua berhenti menatapnya seperti itu karena Lin Feng tetap tenang dan tanpa ekspresi. Rasa ingin tahu Huyan Zhan terbangun, pria misterius berbaju hitam ini tidak mudah dimengerti. Bolehkah aku menanyakan nama kamu, teman muda? Di mana gurumu? Tanya Huyan Zhan, tersenyum penuh hormat dan akhirnya memecahkan kebekuan. Dia adalah dewa tertinggi tingkat rendah, menurut kebiasaan. Dia tidak perlu menghormati dewa setengah tertinggi, tapi dewa setengah tertinggi ini tampak berbahaya. Dewa setengah tertinggi yang sama ini juga merupakan ancaman bagi putranya yang lebih tua. Huyan Zhan mengerti bahwa dia bukan hanya orang biasa, dia harus dari kelompok yang kuat. Lin Feng melirik Huyan Zhan dan yang lainnya. Mereka semua terlihat sama, dan tidak sabar untuk tahu siapa dia. Lin Feng tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, jadi dia memberitahu mereka hal yang sama dengan yang dia katakan kepada Xiao Qing. Nama aku Lin Feng, aku berasal dari negara lain. Aku datang ke sini karena beberapa orang ingin membunuh aku, kata Lin Feng, menatap Huyan Zhan dengan percaya diri. Dengan begitu, Huyan Zhan tidak akan ragu. Seperti yang diharapkan, Huyan Zhan mempercayainya, tetapi dia masih bertanya, siapa yang kamu sakiti?
Aku tidak bisa memberitahumu itu. Jika aku melakukannya, aku khawatir desa dibentengi akan mendapat masalah, juga, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Dia berdebat tentang semak itu dengan sengaja. The Great Elder mengerutkan kening dan berkata, Lin Feng, teman muda, kami adalah salah satu organisasi di Sun Country. Kamu melarikan diri dari musuh kamu, datang ke sini, tetapi kamu meremehkan kami. Petik 2. The Great Elder tidak benar-benar mempercayainya, dan dia juga tidak senang dengan jawaban arogan Lin Feng. Dia juga memiliki keyakinan pada desa dibentengi, karena tidak ada banyak dewa tertinggi tingkat rendah di negeri keabadian, dan pemimpin mereka adalah salah satunya. Para tetua lainnya berpikiran sama, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena mereka tidak ingin menyinggung Lin Feng. Mereka masih ingat apa yang terjadi pada manajer Tian. Ketika Lin Feng mendengar tetua hebat, dia melihat ekspresi Huyan Zhan. Kemudian dia tersenyum dingin dan menjawab kepada tetua besar, seberapa kuat desa dibentengi. Siapa yang lebih kuat, desa berbenteng, atau Sun Country? Dia bertanya dengan lugas. Suasana menjadi cukup dingin. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya, jika musuhku muncul, tidak hanya desa dibentengi akan dihancurkan, tetapi juga Sun Country. Aku tahu bahwa ada satu dewa tertinggi tingkat tinggi di Sun Country, tetapi pemimpin kelompok musuh aku, adalah salah satu pemimpin dari negara keabadian. Petik 2. Apa? Bagaimana itu mungkin? Apakah kamu bercanda? Ketika Lin Feng mengatakan itu, semua orang terengah-engah di ruang tamu. Huyan Zhan tampak heran juga. Lin Feng benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Lun Bi Clan, atau Lun Bi Country seperti yang disebut di dunia ini, benar-benar menakutkan. Leluhur Kong telah memberitahunya bahwa Lun Bi Clan memiliki dewa tertinggi tingkat tinggi. Tidak masalah apakah kamu percaya padaku atau tidak. Itu saja yang harus aku katakan. Jika kamu tidak percaya, apa yang bisa aku lakukan? Tidak ada. Xiao Qing, ayo pergi, kata Lin Feng, mengangkat bahu dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berdiri dan bersiap-siap pergi dengan Xiao Qing. Teman muda, ayolah, kami semua percaya padamu, ucap Huyan Zhan, melambai dengan tergesa-gesa agar Lin Feng berhenti. Dia tidak ingin Lin Feng pergi, terutama setelah mendengar cerita itu. Keingintahuannya bahkan lebih terangsang. Lin Feng tersenyum, lalu melirik Xiao Qing. Xiao Qing meletakkan tangannya di mulutnya untuk menyembunyikan senyumnya, kakaknya benar-benar pintar. Berhentilah berdebat tentang semak belukar. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja dengan terus terang. Aku benci orang yang membuang waktu, kata Lin Feng, duduk kembali dan menatap Huyan Zhan dengan tidak sabar. Ketika Huyan Zhan mendengar Lin Feng, dia sedikit marah di dalam, tetapi perlu memahami lebih banyak tentang latar belakang Lin Feng. Salah satu musuhnya adalah salah satu pemimpin suatu negara, seberapa kuat latar belakang Lin Feng, lalu. Kelompok Lin Feng mungkin tidak akan takut pada dewa kecil tingkat rendah kecil seperti dia. Berpikir tentang itu, Huyan Zhan lupa tentang statusnya sendiri dan berhenti menggambar. Dia segera memberitahu Lin Feng apa yang ada dalam pikirannya. Lin Feng, teman muda, aku ingin mengundang kamu untuk berpartisipasi dalam kompetisi Sun Country dalam 2 minggu. Apakah kamu menerima? Huyan Zhan bertanya dengan penuh semangat. Pejabat tinggi pemerintah lainnya juga memandang Lin Feng dengan bersemangat. Desa berbenteng telah berpartisipasi dalam kompetisi hebat Sun Country selama ratusan tahun, tetapi mereka tidak pernah berhasil finish di 6 besar. Jika itu terus berlanjut, mereka akan menjadi salah satu desa berbenteng terlemah di wilayah ini. Kehidupan penduduk desa akan menjadi lebih sulit. Karena itu, jika seorang kultivator yang sangat kuat dapat membantu mereka berhasil, itu akan luar biasa. Mereka tidak akan diturunkan peringkatnya. Mereka bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika hal seperti itu terjadi. Ketika Lin Feng mendengar Huyan Zhan, dia terkejut. Dia tidak mengira Huyan Zhan akan menanyakan hal seperti itu padanya. Sejujurnya, Lin Feng sudah muak dengan peristiwa seperti itu. Dia benci kompetisi. Berapa banyak kompetisi yang dia ikuti sejak dia mulai berlatih kultivasi. Di Suiyue, di wilayah Suiyu, di Provinsi Bahuang, di dinasti Qitian, di dunia kecil yang berbeda, dan kemudian di benua dewa. Dia selalu berakhir di kompetisi. Persaingan hebat untuk daftar dewa, persaingan hebat kelas atas, Del. Lin Feng harus mengakui kompetisi-kompetisi itu telah berkontribusi menjadikannya terkenal, tetapi ia muak dengan mereka. Sekarang, dia berada di negara keabadian dan berharap dia tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi yang membosankan untuk menarik perhatian orang. Karena itu, ketika Huyan Zhan mengatakan itu, Lin Feng ingin menolak. Dia tidak ingin membuang waktu. Dia ingin melakukan apa yang paling dia sukai, berkeliling dunia, menjelajahi, mengunjungi sisa-sisa sejarah. Ketika Huyan Zhan melihat ekspresi Lin Feng, dia dengan cepat mengerti dan bereaksi. Lin Feng, teman muda, jika kamu memiliki kondisi, katakan saja padaku apa itu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Petik 2. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya tidak merasa ingin pergi sama sekali, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya.
Dia ingin melakukan perjalanan dan melakukan apa yang dia suka, dan fokus pada kultivasinya. Tujuannya adalah menerobos ke lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi, dan kemudian dia menghidupkan kembali beberapa orang. Lalu, dia memiliki kehidupan yang damai dengan semua istrinya. Dia tidak merasa ingin berpartisipasi dalam kompetisi sepanjang waktu, berkelahi, membunuh. Tetapi masalahnya adalah untuk menembus ke lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi, dia harus membunuh orang, dia tidak bisa hanya duduk di sana dan bermeditasi. Lin Feng, teman muda, aku mengerti sudut pandangmu, tapi pikirkan Nona Xiaoqing, kata Huyan Zhan ketika dia melihat Lin Feng bahkan tidak menginginkan apapun sebagai gantinya. Dia harus mencoba sesuatu yang lain. Huyan Zhan memandang Xiaoqing, yang mengenakan pakaian sederhana. Dia tampak miskin, dan mungkin memiliki kehidupan yang sangat sedih dengan banyak kesulitan. Dia bahkan telah mendengar bahwa Lin Feng telah membunuh manajer Tian karena gadis itu, yang berarti Lin Feng peduli padanya, jadi dia mencoba meyakinkan Lin Feng untuk menggunakannya. Ketika Lin Feng mendengar itu, wajahnya membeku dan dia berkata dengan dingin, jangan mencoba dan mengancamku dengan Xiaoqing. Kalau tidak, aku tidak akan berbelas kasihan. Ingat apa yang terjadi pada manajer Tian. Lin Feng mulai berguling-guling di sekitarnya. Selain Huyan Zhan, semua orang merasa tertindas dan pucat seketika. Teman muda, jangan marah, tenang. Teriak Huyan Zhan dengan tergesa-gesa. Lin Feng mendengus dingin dan mengingat Qi-nya. Semua orang mengambil napas dalam-dalam. Teman muda, jangan salah paham, aku tidak mencoba mengancam atau menggunakan Nona Xiaoqing. Nona Xiaoqing memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli keempat, yang cukup lemah dibandingkan dengan beberapa orang di desa dibentengi. Apakah kamu tidak ingin membantunya menerobos ke lapisan budidaya berikutnya? Tidakkah kamu ingin membantunya menjadi cukup kuat sehingga dia dapat melindungi dirinya sendiri? Aku tahu kamu sangat peduli padanya, tetapi peduli bukan berarti membuat seseorang mati lemas, itu berarti mencoba membantu mereka. Nona Xiaoqing sangat berbakat, dia bisa menjadi seorang kultivator yang sangat kuat di masa depan. Kamu adalah seorang kultivator yang luar biasa, teman muda. Kamu mungkin sudah tahu bahwa ada banyak wanita yang sangat kuat di dunia, salah satunya bahkan salah satu pemimpin dunia. Nona Xiaoqing bisa menjadi salah satu dari mereka suatu hari nanti. Karena itu, Lin Feng, teman muda, jangan menindas Xiaoqing, bantu dia menjadi bebas dan cukup kuat. Tidakkah kamu pikir aku benar? Desak Huyan Zhan dengan serius. Lin Feng menatap Xiaoqing, dia memiliki perasaan campur aduk, dan berkata, Xiaoqing, apakah kamu benar-benar berpikir aku mencegahmu menjadi lebih kuat? Saudaraku, Xiaoqing memulai. Dia juga tidak tahu harus berpikir apa. Dia sangat senang memiliki saudara lelaki yang melindunginya, tetapi dia juga ingin bisa melindungi dirinya sendiri. Baiklah, aku mengerti. Tidak masalah, jawab Lin Feng ketika dia melihat Xiaoqing tampak ragu-ragu. Dia mengerti apa yang dia pikirkan dan mengangguk. Apakah kamu mencoba untuk mempengaruhi Xiaoqing? Tanya Lin Feng. Teman muda, jika kamu setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi di pihak kami, aku dapat menjamin kamu bahwa Nona Xiaoqing akan menembus lapisan dewa setengah tertinggi dalam waktu 3 tahun. Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana kamu bisa membuktikan itu? Kata Lin Feng dingin. Ini adalah reputasi aku yang dipertaruhkan. Jika dia tidak menembus lapisan Half Supreme God dalam 3 tahun, aku akan kehilangan muka, dan aku akan mempermalukanmu, dan semua orang di Sun Country akan mengetahuinya, kata Huyan Zhan dengan tegas. Lin Feng memiliki kesan dia mengatakan yang sebenarnya. Dia memandang Xiaoqing dan akhirnya mengangguk. Dia diterima. Dia akan melakukannya untuk Xiaoqing. Lin Feng memutuskan bahwa setelah kompetisi hebat Sun Country, ia pergi dan bepergian sendirian. Xiaoqing akan tinggal bersama Huyan Zhan, dan kemudian 3 tahun dari sekarang, Lin Feng akan kembali dan melihatnya lagi. Aku setuju, katanya. Semua orang tersenyum ketika dia mengatakan itu, dan semua orang kecuali Huyan Zhan berdiri dan membungkuk di depan Lin Feng. Mereka menetapkan harapan dan harapan yang tinggi pada Lin Feng untuk kompetisi hebat. Little Hao, satu tempat lagi diambil. Kamu dan kakak kamu harus rukun dengan teman muda kami. Kalian bertiga akan menjadi pemimpin kelompok. Gunakan kekuatan penuh kamu untuk memenangkan kompetisi dan mengamankan tempat di 6 besar, kata Huyan Zhan kepada putranya yang lebih muda. Dia bersemangat. Huyan Hao mengangguk dan tersenyum. Dia membungkuk tangan dan berkata dengan sangat hormat, Saudara Lin Feng, aku harap kamu dapat mencerahkan aku dengan semua pengetahuan kamu. Tidak, aku tidak melakukan hal-hal seperti itu. Aku harap kamu bisa mengerti, kata Lin Feng, melambaikan kata-kata itu. Dia lebih suka bersikap jujur daripada menyinggung seseorang nanti. Tentu saja. Kami tidak akan berani melampaui batas kami dengan kamu. Sudah luar biasa bahwa kamu setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi dengan kami. Huyan Hao mengangguk. Lin Feng telah setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk Xiaoqing, untuk membantunya menjadi lebih kuat. Dia adalah gadis yang berbakat, tetapi karena kondisi hidupnya yang genting, dia tidak bisa menjadi lebih kuat. Sekarang adalah kesempatan besar baginya.
Dengan cara ini, dia memiliki akses ke lebih banyak sumber daya untuk diolah. Dia juga bisa menjadi dewa setengah tertinggi. Bab 636 Kontradiksi. Subscribe Penatua. Lin Feng dan Xiao Qing kembali ke kamar mereka. Lin Feng berdiri di jendela dan menatap langit yang pekat. Tidak ada bintang malam ini. Xiao Qing perlahan berjalan mondar-mandir. Dia tiba di belakang Lin Feng dan tiba-tiba mulai menangis dengan rasa bersalah. Dia memeluk Lin Feng dari belakang. Lin Feng terkejut, tetapi kemudian tersenyum dengan sabar dan berbalik. Dia melihat wajah Xiao Qing, di mana air mata mengalir. Hehe, gadis kecil konyol. Setiap orang memiliki perspektif masing-masing. Aku terbawa oleh keinginan aku untuk melindungi kamu, tetapi aku tidak memikirkan kamu. Aku perlu membantu kamu menjadi lebih kuat juga. Jangan meremehkan dirimu sendiri karena kamu berasal dari daerah kumuh. Kamu harus mengandalkan diri sendiri dan berusaha keras untuk menjadi kuat, tidak peduli apa latar belakang kamu, miskin atau kaya. Ketika aku masih muda, orang-orang biasa mempermalukan aku sepanjang waktu. Semua orang memanggil aku sepotong sampah. Aku baik-baik saja sekarang. Terlepas dari diri mereka sendiri, orang-orang yang terus mempermalukan aku berkontribusi untuk membuat aku lebih kuat. Hehe, mereka menjadi batu loncatan aku. Mereka tidak ada bandingannya dengan aku sekarang. Karena itu, Xiao Qing, jangan merasa bersalah, dan jangan meremehkan dirimu sendiri. Percayalah pada dirimu sendiri, punya iman. Pikirkan diri kamu sebagai seseorang yang istimewa dan luar biasa, kata Lin Feng jujur pada Xiao Qing, menghiburnya. Xiao Qing mengangguk dan tersenyum. Dia terus menangis, tetapi air mata sukacita kali ini. Terima kasih saudara. Bertemu dengan kamu adalah salah satu hal terindah yang bisa terjadi dalam hidup aku, kata Xiao Qing, menjulurkan lidahnya dan mencoba menjilat wajah Lin Feng beberapa kali. Kemudian dia terkikik dan berlari keluar ruangan. Lin Feng hanya bisa tersenyum, tak bisa berkata-kata. Dia menggaruk hidungnya dan terus memandang keluar jendela ke langit yang gelap. Dia mulai melamun dan berpikir. Dia memikirkan benua sembilan awan dan benua para dewa, dan bagaimana keadaan orang-orang di sana. Mungkin mereka lebih baik tanpa semua pertempuran raksasa. Apakah ada bintang di langit benua sembilan awan dan benua dewa pada malam ini? Apakah orang merasa tenang dan aman? Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Hu Yanzhan mengirim beberapa orang untuk mengundang Lin Feng ke pesta besar prakompetisi besar, untuk merayakan partisipasi Lin Feng. Lin Feng mengangguk dan menyuruh hamba pergi. Dia meninggalkan kamar. Xiao Qing tidak ada di sana. Dia ingat dia menggodanya malam sebelumnya. Dia tidak kembali setelah itu. Lin Feng berlari ke kamar Xiao Qing dan mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab. Lin Feng khawatir, memiliki firasat buruk. Itu adalah indera keenam yang dia miliki, dia sudah lama memilikinya. Aku harap aku tidak perlu membantai semua orang. Bisik Lin Feng dengan marah. Lalu dia memikirkan Hu Yanqing, yang membencinya. Mungkin dia mencari balas dendam. Lin Feng memutuskan untuk pergi dan melihat Hu Yanzhan pertama. Hu Yanqing pasti akan ada di sana juga, Lin Feng kemudian akan mengeluarkannya. Lin Feng cepat-cepat meninggalkan halaman dan terbang menuju aula pesta. Hanya ada 2 li ke tempat itu sehingga Lin Feng tiba di gerbang dalam beberapa detik. Lin Feng, teman muda, kami sedang menunggumu. Selusin orang muncul ketika Lin Feng tiba, mereka semua penatua, ada wakil pemimpin juga. Lin Feng melihat Hu Yanqing dan Hu Yanhao. Dia menatap Hu Yanqing dengan dingin. Kakak laki-laki itu tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia menunduk, dan tidak berani menatap Lin Feng lagi. Dia takut, tapi Lin Feng tahu bahwa Hu Yanqing licik sebagai ular. Lin Feng tetap waspada ketika datang ke Hu Yanqing. Pangeran besar sekarang adalah musuhnya. Dia harus membunuhnya di beberapa titik untuk mencegahnya menjadi lebih kuat dan menjadi ancaman potensial di masa depan. Dia tidak bisa melakukannya secara terbuka, atau Hu Yanzhan akan mengetahuinya, dan Xiao Qing akan berada dalam bahaya juga. Saudara Lin Feng, masuk, kata Hu Yanhao dengan hangat dari atas tangga. Mereka biasanya tidak mengatur jamuan makan seperti itu, tetapi mereka membuat pengecualian untuk Lin Feng, untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa Lin Feng adalah salah satu aset terbesar mereka untuk kompetisi. Duduk, kata Hu Yanzhan, menunjuk ke kursi tepat di sebelah Hu Yanqing. Lin Feng mengerti bahwa Hu Yanzhan berusaha berteman dengan mereka. Lin Feng duduk tanpa ekspresi. Hu Yanzhan melirik Hu Yanqing. Hu Yanqing mengerti dan duduk di sebelah Lin Feng. Ayo, mari bersulang, kepada teman muda kita. Kata Hu Yanzhan, mengangkat gelasnya. Dia duduk di kursi utama. Semua orang mengangkat gelas mereka, ke Lin Feng. Lin Feng tidak ingin merusak perjamuan karena Hu Yanqing, jadi dia juga mengangkat gelasnya dan menjatuhkannya. King kecil, bersulang untuk teman muda kita. Kata Hu Yanzhan setelah menenggak gelasnya, tersenyum pada putranya dengan dingin. Itu perintah. Hu Yanqing tidak mendurhakai. Dia benar-benar mengubah sikapnya. Dia berdiri, menuangkan alkohol di gelas Lin Feng, lalu di gelasnya sendiri, dan kemudian mengangkat gelasnya, maaf atas kelakuan aku. Saudara Lin, maafkan aku karena keji dan picik.
Kepadamu, tepuk tangan. Hu Yanqing menenggak gelasnya setelah mengatakan itu. Baiklah, haha, teman muda, minum. Mulai sekarang, King kecil tidak akan pernah mengganggu kamu lagi, kata Hu Yanzhan dengan gembira, tertawa riang. Hu Yanhao mengerutkan kening, dia tidak ingin Lin Feng berteman dengan Hu Yanqing. Suasana itu hidup dan gembira, tapi Lin Feng tidak mengangkat gelasnya. Dia tidak bergerak, dia tidak berniat untuk minum. Semua orang berhenti tertawa dan tersenyum. Hu Yanzhan menatap Lin Feng dengan dingin. Lin Feng memiliki latar belakang yang kuat, dan dia terus mempermalukan mereka, tetapi Hu Yanzhan adalah dewa tertinggi dan kesabarannya memiliki batas. Teman muda, tolong. Saudara Lin, aku minta maaf dengan sungguh-sungguh, mengapa kamu tidak minum dengan aku? Tanya Hu Yanqing seolah-olah dia tidak mengerti. Dia tampak jujur dan baik, seperti orang yang sama sekali berbeda. Lin Feng melirik Hu Yanqing, lalu pada Hu Yanzhan, dan dia mengangkat gelasnya. Aku tidak bisa minum gelas ini, karena kakakku. Ada apa? Tanya Hu Yanzhan. Dia tampak bingung dan melirik para tetua lainnya, mereka semua menggelengkan kepala, mereka juga tidak mengerti. Lin Feng lalu berkata, Hu Yanqing, jangan berpura-pura tidak bersalah. Apa yang kamu lakukan pada Xiao Qing? Lin Feng mengerutkan kening dan berdiri. Dia menatap Hu Yanqing dengan mengancam. Hu Yanqing tampak bingung dan berkata, Kakak Lin, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Hehe, kau berbohong, kata Lin Feng, tersenyum iblis. Ekspresi semua orang dengan cepat berubah. Hu Yanzhan menatap Lin Feng, dia pikir Lin Feng telah salah mengerti sesuatu. Dia buru-buru berteriak, teman muda, jangan marah, apa yang terjadi? Saudaraku, apakah kamu mengatakan bahwa kakak aku menyakiti Xiao Qing? Tanya Hu Yanhao tiba-tiba. Semua orang tiba-tiba mengerti, termasuk Hu Yanzhan. Xiao Qing telah menghilang. Apa yang terjadi, Little King? Teriak Hu Yanzhan dengan dingin. Hu Yanqing tampak siap panik. Jika Lin Feng tersinggung, dia mungkin akan memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam kompetisi hebat Sun Country. Hu Yanqing menatap ayahnya dan tampak bingung. Aku tidak tahu, kata Hu Yanqing buru-buru. Mata Lin Feng dipenuhi dengan pembunuhan, seolah-olah dia akan segera bertindak. Saudaraku, Nona Xiao Qing ada di perpustakaan mempelajari beberapa keterampilan dan teknik. Tenang. Desir, desir, desir. Semua orang menatap Hu Yanhao. Dia tidak terbiasa dengan orang yang menatapnya seperti itu, dan hanya bisa tersenyum kecut. Lin Feng menatap Hu Yanqing, ketegangannya dengan Hu Yanqing meningkat sekali lagi. Hu Yanqing melirik Lin Feng dan tersenyum dingin. Kemudian, terlepas dari kenyataan bahwa Hu Yanzhan memanggilnya, dia langsung pergi. Suasana menjadi cukup dingin. 637, subscribe Penatua. Hehe, tidak apa-apa, itu hanya kesalahpahaman, Hu Yanhao tersenyum. Dia telah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat, tetapi Lin Feng hanya menatapnya dengan dingin. Hu Yanhao tidak merasa nyaman, tetapi memaksakan senyum sebelum duduk kembali. Teman muda, ini kesalahpahaman. Aku harap kamu tidak marah. Tidak ada yang bisa terjadi pada Xiao Qing di desa dibentengi. Dia hanya pergi ke perpustakaan untuk menemukan beberapa keterampilan dan teknik. Jika dia menemukan yang cocok untuknya, aku akan memberikannya kepadanya tanpa ragu sehingga dia bisa mempelajarinya dan menjadi lebih kuat. Bagaimanapun juga, dia akan berpartisipasi dalam kompetisi hebat, Hu Yanzhan tersenyum. Dia mengangkat gelasnya lagi, ingin bersulang lagi untuk membuat semua orang tenang. Lin Feng menuangkan alkohol ke dalam gelas baru. Dia tidak akan minum yang dituangkan Hu Yanqing untuknya. Ketika Hu Yanzhan melihat itu, dia merasa tidak nyaman, tetapi mereka masih bersulang. Hu Yanhao tersenyum lebar. Meskipun suasananya tenang, tidak ada yang merasa nyaman. Mereka semua tetap waspada, terutama beberapa tetua. Mereka tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Lin Feng, teman muda, jika kamu tidak keberatan, bisakah aku memberitahumu tentang beberapa orang jenius dari Sun Country? Tanya Hu Yanzhan, meletakkan gelasnya. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi rasa ingin tahunya terangsang. Hu Yanzhan mengangguk dan mulai bercerita tentang para jenius di Sun Country. Di Sun Country, ada 7 jenius muda yang luar biasa. Kami menyebutnya 7 pangeran hukum. Keberadaan mereka setara dengan hukum global Sun Country, tidak ada yang bisa memveto keputusan mereka, atau mereka akan dianggap penjahat. Pangeran ketujuh berasal dari Square Village, namanya adalah Jin Gangtai Jian Fang Junseng. Dia adalah pangeran ketujuh dari Sun Country, pangeran hukum ketujuh. Lalu, Bai Biantian Jun Kuan Leng berasal dari desa musim semi, dia pangeran hukum ke-6. Lalu, Go Hun Suang Kiang Museng dari desa kayu, dia pangeran kelima hukum Sun Country. Lalu, Yi Dao King Feng dari desa Bris, Dao King Feng adalah pangeran keempat negara Sun, pangeran hukum keempat. Lalu, Tian Ren Bui dari desa Precipis, Yao Hen adalah pangeran ketiga, pangeran hukum ketiga.
Catatan penatua, penulis tampaknya telah menulis dua nama dalam kalimat-kalimat ini, ia mungkin memilih satu opsi nanti. Pangeran hukum kedua adalah Di Qinglong dari desa Qian Dragon. Pangeran hukum pertama adalah Ba Heilong dari desa Naga Hitam. Ba Heilong juga disebut pangeran besar. Pangeran hukum pertama dan pangeran hukum kedua sama kuatnya. Mereka terus berjuang sepanjang waktu. Untuk waktu yang sangat lama, tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang lebih kuat, sampai kompetisi sebelumnya. 7 orang itu adalah 7 pangeran hukum Sun Country. Kamu mungkin pernah mendengar tentang mereka. Mereka adalah dewa setengah tertinggi dari kelompok kuat, dan dalam hal kekuatan, mereka jelas tidak lebih lemah dari dewa tertinggi tingkat rendah. Selain mereka, ada seorang ratu, yang jauh lebih kuat dari 7 pangeran hukum, Yan Tianjiao. Dia bahkan lebih kuat dari 7 pangeran hukum, dia adalah dewa tertinggi tingkat rendah, dan wanita yang sangat cantik. Ratu dan 7 pangeran hukum adalah jenius muda paling berbakat di Sun Country. Semua anak muda di negara itu berharap mereka bisa menjadi seperti mereka. Tuntas Huyan Zhan. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, tapi dia terkejut di dalam. Meskipun Sun Country lemah, ada banyak jenius muda. Lin Feng bahkan lebih terkejut ketika yang terkuat dari 8 orang itu adalah seorang wanita. Lin Feng tidak akan melupakan namanya, Yan Tianjiao. Karena dia akan pergi ke kompetisi hebat, dia akan melakukan yang terbaik untuk peringkat setinggi mungkin. Karena itu, dia mungkin harus bertarung melawan Yan Tianjiao di beberapa titik. Teman muda, Little King tidak dapat bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, kami benar-benar mengandalkan kamu, kata Huyan Zhan, sambil membungkuk. Ekspresi Lin Feng melembut, dan dia kembali dengan sopan. Tidak peduli apa, ketika seseorang menghormatinya, Lin Feng menghormatinya juga. Jangan khawatir, karena aku setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi, aku akan melakukan yang terbaik. Aku bahkan berharap aku bisa menyelesaikannya lebih dulu, jawab Lin Feng, tersenyum percaya diri. Tapi ketika para tetua lainnya mendengar Lin Feng berbicara dengan sombong, mereka tercengang. Huyan Zhan juga tidak suka cara Lin Feng berbicara. Jika Lin Feng peringkat ke-6 atau ke-5, Huyan Zhan akan senang, tetapi jika dia benar-benar berhasil peringkat pertama, tidak ada yang berani membayangkan apa yang akan terjadi. Peringkat pertama akan luar biasa. Ketika mereka membayangkan bagaimana jadinya jika Lin Feng selesai pertama, mereka tiba-tiba merasa bersemangat. Lin Feng tersenyum dengan tenang. Karena orang-orang ini tidak benar-benar mempercayainya, dia harus meyakinkan mereka. Mereka akan melihat setelah kompetisi. Tapi setelah kompetisi, itu juga saatnya bagi Lin Feng untuk pergi. Huyan Hao, bawa aku ke Xiao Qing, kata Lin Feng, berdiri dan melirik Huyan Hao. Mereka meninggalkan ruang makan dan menuju ke perpustakaan. Setengah jalan di sana, Lin Feng berhenti. Huyan Hao menatap Lin Feng dengan aneh dan bertanya, kakak Lin Feng, mengapa kamu berhenti? Huyan Hao, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jangan kira kamu bisa menggunakan aku sebagai bagian dari permainan. Jangan kira kamu dapat menggunakan aku dalam konflik kamu dengan saudaramu. Kesabaran aku memiliki batas, Lin Feng berkata dengan dingin. Lalu dia berjalan melewati Huyan Hao menuju perpustakaan. Huyan Hao memperhatikannya dengan sedih. Aku telah merencanakan untuk waktu yang lama untuk menjadi pemimpin desa di Bentengi suatu hari nanti. Lin Feng, kamu sebaiknya tidak merusak rencanaku, jika tidak, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan kamu, aku tidak keberatan mati untuk membunuh kamu, pikir Huyan Hao, menatap punggung Lin Feng dengan dingin. Wajahnya nyaris terdistorsi. Lin Feng tidak tahu apa yang dipikirkan Huyan Hao. Dia tiba di depan perpustakaan, ada 2 pria tua dengan pakaian abu-abu dengan janggut putih di sana yang melepaskan ki yang cepat dan ganas. Benefaktor, apakah kamu mencari rindu di dalam? Catatan penerjemah, dermawan adalah bentuk alamat yang digunakan oleh biksu tua untuk memanggil pria yang lebih muda. Tanya 2 orang tua itu, tiba-tiba membuka mata mereka dan mempelajari Lin Feng. Bisakah aku masuk, Tuan? Tanya Lin Feng. Kedua lelaki tua itu memiliki kekuatan di bagian atas lapisan dewa setengah tertinggi. Jelas bahwa jika kedua lelaki tua itu ingin menembus lapisan dewa tertinggi tingkat rendah, mereka bisa melakukannya dalam waktu kurang dari sehari. Dengan begitu, akan ada 2 dewa tertinggi tingkat rendah di desa dibentengi. Namun, kedua pria tua itu berhenti di bagian atas lapisan dewa setengah tertinggi. Lin Feng tidak tahu alasannya, tapi dia tetap menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Kedua lelaki tua itu tertawa, membelai janggut mereka dan menggelengkan kepala mereka dengan acuh tak acuh. Lin Feng tidak mengerti apa yang mereka maksudkan. Penolong, anak muda belajar dari kita. Dia akan menerobos. Kamu seharusnya tidak mengganggunya, kata salah satu pria tua itu dengan sabar. Lin Feng bersuka cita. Xiao Qing akan menerobos. Selain itu, dia sudah diajari oleh kedua pria tua itu. Lin Feng sangat senang untuk Xiao Qing. Itu adalah kesempatan besar baginya. Huyan Hao telah mencoba menggunakan Xiao Qing dan Lin Feng, tetapi pada akhirnya, itu telah menjadi peluang bagi Xiao Qing. Tuan, kapan dia akan selesai? Tanya Lin Feng, melihat ke arah perpustakaan. Tidak ada ide, paling tidak 10 hari,
paling lama beberapa bulan, jawab kedua lelaki tua itu, menggelengkan kepala. Lin Feng mengangguk dan berkata, Tuan, dapatkah kamu memberitahu Xiao Qing beberapa hal untukku? Jika dia tidak keluar dalam 2 minggu, katakan padanya apa yang akan aku sampaikan kepada kamu. Petik 2. Baiklah, dermawan. Tolong beritahu kami dan kami akan mengulangi hal yang persis sama. Petik 2. Xiao Qing, saudaramu sangat bahagia karena kamu memiliki kesempatan yang luar biasa. Ingatlah untuk menjalani hidup kamu seperti yang kamu inginkan. Bekerja keras. Dalam 3 tahun, aku akan kembali ke Sun Country untuk menemui kamu, atau mungkin kamu akan datang dan menemukan aku sendiri. Xiao Qing, aku memberimu jepit rambut giok, dan ini adalah gelang giok. Aku akan berjanji satu hal kepada kamu, jika kamu membutuhkan bantuan, patahkan gelang giok ini dan aku akan melakukan yang terbaik untuk datang secepat mungkin. Jika kamu baik-baik saja dan hanya ingin melihat aku karena kamu merindukan aku, maka kamu juga dapat menemukan lokasi aku menggunakan gelang batu giok ini, ucap Lin Feng, menyerahkan gelang batu giok ke salah satu dari 2 pria tua itu. Gelang batu giok berisi ruang dan waktu Qi, serta Qi-nya sendiri. Terima kasih, Tuan. 638, Subscribe Penatua. Lin Feng menunggu Xiao Qing selama 2 minggu, tetapi dia tidak keluar dari perpustakaan. Kedua lelaki tua itu masih duduk di sana. Setiap kali Lin Feng datang, dia mengobrol dengan orang-orang tua itu. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain pergi. 2 minggu berlalu dan persaingan hebat Sun Country akan segera dimulai. Lin Feng telah setuju untuk berpartisipasi, jadi dia harus bersiap-siap untuk pergi ke ibu kota Sun Country dengan 2 putra Huyan Zhan. Suasana itu sangat hidup, ada lautan manusia. Banyak dari mereka sudah ada di sana untuk sementara waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para pahlawan. Orang-orang dari semua desa di Fortified Village datang, serta perwakilan mereka. Lin Feng memandang orang-orang dari daerah kumuh, wanita gemuk itu ada di sana, bibi ketiga Xiao Qing. Ketika wanita itu melihat bahwa Lin Feng berdiri di sebelah Huyan Zhan, dia heran. Dia sangat terkejut bahwa dia hampir naik dan berbicara dengannya. Tapi dia tidak punya waktu untuk bertanya, saat Lin Feng menghampiri wanita gemuk itu dan menjelaskan, jangan khawatir tentang Xiao Qing. Dia bermeditasi di pengasingan di desa dibentengi. Petik 2. Oh, bagus, bagus. Aku sangat lega. Bocah laki-laki, dia gadis yang baik, dia mengalami banyak kesulitan dalam hidup. Jaga dia, kata wanita gemuk itu, tersenyum lebar. Dia sangat lega. Lin Feng terkejut, wanita gemuk ini telah salah mengerti sesuatu, tetapi Lin Feng tidak perlu menjelaskan apapun. Lin Feng, teman muda, apa yang kamu butuhkan untuk bersiap-siap? Tanya Huyan Zhan. Dia berdiri di puncak panggung yang tinggi, tersenyum. Lin Feng meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak memiliki masalah, kami bisa pergi. Baiklah, ayo pergi, kata Huyan Zhan mengangguk. Kemudian dia melambaikan tangan dan 7 murid bangkit di udara. Mereka semua mengendarai elang emas raksasa. Elang raksasa setinggi selusin meter, sayap mereka berkibar tertiup angin. Huyan Qing dan Huyan Hao juga bangkit di udara. Huyan Qing berteriak dengan cara yang aneh. Taoti berbulu hitam tiba-tiba muncul dari suatu tempat. Cakarnya sangat tajam dan mematikan Qi muncul dari mereka. Huyan Qing melirik kepala Taoti dan melompat di atasnya. Dalam sekejap mata, mereka sudah puluhan li jauhnya. Kecepatan mereka memukau seluruh kerumunan. Para murid elang emas hanya terbang selusin li dan sudah tidak bisa melihat Huyan Qing dan Taoti lagi. Bao! Lin Feng mendengar Huyan Hao berteriak. Dia mengangkat tinjunya dan sebuah titik hitam muncul, tumbuh semakin besar. Pada akhirnya, itu berubah menjadi macan kumbang raksasa. Itu sebesar Taoti, tetapi berbeda, aura salehnya lebih pucat dan Qi-nya berbeda. Kakak Lin, ayolah, kata Huyan Hao, tertawa keras dan keras mengetuk punggung macan kumbang. Binatang raksasa itu langsung lenyap puluhan li pergi, mengejar Huyan Qing. Lin Feng adalah yang terakhir di depan gerbang desa dibentengi. Semua orang menatapnya. Mereka penasaran ingin melihat apa yang ingin dia lakukan untuk mengejar ketinggalan dengan yang lain. Lin Feng sudah menjadi terkenal di desa dibentengi, terutama karena orang telah mendengar bahwa dia mengatakan dia bahkan akan mencoba peringkat pertama. Karena itu, semua orang tersenyum dan memandangnya. Orang-orang itu tidak bermaksud mengucapkan terima kasih kepada Lin Feng hanya karena dia telah menerima untuk pergi ke kompetisi hebat. Sebaliknya, mereka sekarang mengharapkannya untuk berhasil di kompetisi dan berterima kasih padanya. Lin Feng menatap Huyan Zhan. Huyan Zhan tersenyum dan menatap Lin Feng, tetapi Lin Feng tidak perlu berpikir lebih jauh, dia tahu bahwa semua orang berusaha menindasnya sebelum keberangkatannya. Sampai jumpa, kata Lin Feng, membungkuk tangan. Ketika Huyan Zhan mendengar suara Lin Feng sudah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Segera setelah Lin Feng menghilang, semua orang mulai berbisik. Beberapa orang mengatakan hal-hal baik tentang dirinya, beberapa yang lain tidak. Tidak semua orang baik. Pada saat itu, Lin Feng sendirian di langit. 7 orang dengan elang emas sudah sangat jauh di belakangnya. Di kejauhan di depannya, ada 2 siluet buram, Huyan Qing dan Huyan Hao.
Lin Feng terbang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang itu menggunakan binatang buas untuk terbang. Apakah mereka secara fisik tidak bisa terbang lebih cepat daripada binatang buas itu? Lin Feng tidak mengerti, tapi dia juga tidak terlalu peduli. Dia tidak bisa menunggu kompetisi selesai, dia akan meninggalkan Sun Country dan mencari Lun Bi Country. Dia ingin menemukan kenangan Kaisar Yu dan membunuh Lun Biba. Lin Feng melaju sedikit. Huyan King dan Huyan Hao berlomba di depannya. Tak satu pun dari binatang mereka yang mau menyerah, dan mereka terus mengaum dengan marah. Orang bisa mendengar mereka ratusan li jauhnya. Tapi Lin Feng menyadari bahwa mereka tidak bisa mempertahankan kecepatan setinggi ini terlalu lama. Setelah beberapa saat, mereka berdua berhenti. Awalnya, dia tidak bisa mengikuti mereka, tetapi sekarang dia semakin dekat dan dekat dengan mereka. Pada akhirnya, Lin Feng mengerti apa yang sedang terjadi, mereka tidak berhenti. Ada kerumunan di depan mereka, sekelompok besar dan besar orang. Mereka semua menggunakan elang emas, ki yang sangat tajam muncul dari mereka. Mereka seperti belati tajam. Di depan adalah Jin Mao Hou yang luar biasa. Rambutnya panas terik, dan lampu menyala di sekitarnya. Meskipun tidak terlihat haus darah, itu bahkan lebih menakutkan daripada Tao Ti. Tingginya juga belasan meter, itu tampak seperti raja dari semua binatang buas. Lin Feng mengamati pria itu di Jin Mao Hou. Dia tampak dingin dan mengenakan pakaian putih. Dia mengenakan pedang di punggungnya, dan itu tidak dalam sarung. Ketika para murid desa dibentengi tiba dan melihat pria itu dan Jin Mao Hou, mereka semua berhenti, tidak berani mendekat. Lin Feng agak terkejut. Siapa pria itu? Mengapa orang sangat takut padanya? Huyan Hao memandang saudaranya, tidak peduli apa, mereka bersaudara, dan ketika menghadapi musuh, mereka saling mendukung. Huyan King mengangguk dan mengetuk bahu Tao Ti-nya. Tao Ti maju beberapa langkah ke depan, tetapi segera berhenti lagi karena takut semakin dekat dengan Jin Mao Hou. Ekspresi Huyan King serius ketika dia melihat pria berpakaian putih. Jin Gang Taijian, Fang Junseng, Pangeran Hukum Ketujuh. Pangeran Hukum Ketujuh. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia kaget. Dia mengamati pria berpakaian putih itu lagi. Fang Junseng membelai kepala Jin Mao Hou seolah-olah itu adalah anaknya sendiri. Makhluk itu meraung bahagia dan menutup mata ketiga, hanya menjaga dua mata terbuka. Orang-orang dari Fortified Village tidak dapat menyeberangi Square Village. Ambil jalan lain, kata Fang Junseng dengan dingin. Dia terdengar sangat agresif. Huyan King kaget dan berkata dengan dingin, persaingan hebat Sun Country akan segera dimulai. Jika kita tidak menyeberangi Square Village, bagaimana kita bisa sampai di sana? Petik 2. Hehe, itu masalahmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Petik 2. Dengan mempermalukan orang-orang seperti ini, apakah kamu tidak takut menodai reputasi kamu sendiri? Tanya Huyan Hao. Fang Junseng tersenyum dengan jijik, 7 pangeran hukum suka menggertak orang, bukankah kamu tahu itu? Dia tersenyum lebar, tidak bermaksud membiarkan mereka lewat. Kamu, Huyan King dan Huyan Hao sangat marah, tetapi mereka tidak berani bertindak ceroboh, jadi mereka memaksa diri untuk tetap tenang. Lin Feng menganggap orang-orang ini konyol dan tidak tertarik untuk campur tangan sama sekali, tetapi kedua saudara itu tidak berniat untuk melepaskannya. Mereka berdua menatapnya. Saudara Lin, dapatkah kamu membantu kami? Tanya Huyan Hao, memaksakan senyum. Dia merasa malu meminta bantuan. Ketika Huyan Hao menyebut nama Lin Feng, Fang Junseng menatap Lin Feng dengan tajam. Dari Qi Lin Feng, Fang Junseng memiliki kesan Qi Lin Feng setara atau bahkan lebih kuat dari 5 pangeran pertama. Bab 639, Kematian Qi. Subscribe Penatua. Lin Feng menatap kembali pada dua saudara. Mereka ingin dia turun tangan karena mereka takut pada Fang Junseng, atau mungkin mereka ingin mengujinya, atau mungkin mereka ingin menggunakannya sebagai perisai. Apapun yang terjadi, Lin Feng tidak menyukai alasan-alasan itu. Tetapi dia setuju untuk pergi dan berpartisipasi dalam kompetisi. Dia bahkan akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pertama di kompetisi sehingga desa tidak akan mempertimbangkan apa yang dia katakan dengan kata-kata kosong. Oleh karena itu, tidak peduli apa, Lin Feng ingin sampai ke tempat kompetisi secepat mungkin. Karena dia adalah anggota sementara dari Fortified Village, dia harus membantu mereka, dan dengan cara itu, pemimpin juga akan memperlakukan Xiao Qing dengan lebih baik. Lin Feng mengangguk. Kedua saudara itu tiba-tiba tampak lega. Lin Feng mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan Fang Junseng. Dia memperhatikan bahwa Fang Junseng memiliki kekuatan lapisan dewa setengah tertinggi, tetapi Jin Mao Hou-nya luar biasa. Kamu siapa? Aku belum pernah melihat kamu sebelumnya, kata Fang Junseng. Meskipun dia bisa melihat Lin Feng tampak kuat, bahkan jauh lebih kuat darinya, dia masih menatap Lin Feng tanpa rasa takut. Nama aku Lin Feng, aku tidak peduli apakah kamu mengenal aku atau tidak. Aku hanya berharap kamu akan membiarkan kami lewat. Bagaimanapun, persaingan hebat Sun Country tidak akan menunggu, kata Lin Feng tegas, tetapi tidak dengan bangga. Fang Junseng masih menemukannya bangga, karena dia tak kenal takut.
Fang Junsheng memandang Lin Feng dengan skeptis. Dia mempelajarinya dari kepala ke kaki, tetapi Lin Feng tampak misterius. Dia tidak terbiasa bertemu orang-orang seperti ini. Lin Feng bahkan tampak sekuat 5 pangeran hukum pertama. Aku tahu bahwa persaingan besar Sun Country tidak menunggu orang, tetapi tidak sembarang orang dapat menyeberangi Square Village. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa terbang di atas desa kami? Menuntut Fang Junsheng. Dia mengerti bahwa Lin Feng kuat, tetapi dia adalah pangeran hukum ketujuh, dan dia tidak mau tunduk kepada seseorang. Nada bicaranya masih dingin dan bangga. Dia tidak bermaksud untuk membiarkan Lin Feng menyeberangi desa Square dengan mudah. Apa yang kamu butuhkan untuk membiarkan kami lewat? Tanya Lin Feng dengan tenang. Rasa ingin tahunya terangsang. Mendekatlah, jawab Fang Junsheng dengan acuh tak acuh. Kamu juga datang lebih dekat. Baik. Lalu mereka berkelebat bersama. Orang-orang memandang mereka dengan skeptis. Mereka sekarang hanya berjarak beberapa sentimeter dari satu sama lain. Fang Junsheng mengulurkan tangannya dan tersenyum pada Lin Feng. Namaku Fang Junsheng. Aku adalah salah satu dari 7 pangeran hukum. Petik 2. Lin Feng tersenyum. Jika dia tidak salah, Fang Junsheng mungkin ingin memiliki sedikit kompetisi ki murni. Orang yang kinya adalah yang paling kuat akan menang. Jika Lin Feng gagal, maka dia tidak akan mengatakan apa-apa dan harus tunduk. Lin Feng tersenyum, tetapi tidak mengulurkan tangannya. Dia menepuk pundak Fang Junsheng dan tersenyum lebar. Tidak perlu bertukar hadiah, kita akan melihat satu sama lain di tahap pertempuran kompetisi. Catatan penerjemah, dengan tidak perlu bertukar hadiah, Lin Feng mengacu pada semacam hadiah yang orang berikan satu sama lain saat bertemu untuk pertama kalinya. Ayo pergi, kata Lin Feng, berbalik dan menatap kedua saudara itu, sebelum berkedip. Dalam sekejap mata, dia selusin li jauhnya dari Fang Junsheng. Huyan Qing dan Huyan Hao tercengang, tetapi Fang Junsheng tidak mencegah Lin Feng lewat, jadi mereka menduga dia punya alasan bagus untuk melakukannya. Oleh karena itu, mereka tidak membuang waktu dan mengetuk binatang buas mereka, Taoti dan macan kumbang, untuk melanjutkan. 7 murid lainnya dengan Raja Wali Emas juga mengikuti. Tuan muda, kamu, tanya beberapa orang, memandang Fang Junsheng dengan ragu. Kenapa dia membiarkan orang-orang itu lewat begitu mudah? Tetapi kemudian mereka melihat wajah Fang Junsheng dan benar-benar heran, karena wajahnya benar-benar pucat. Tuan muda, apa yang salah? Tuan muda, Kimu. 20 murid di sekitarnya takut. Mereka semua bergegas ke Fang Junsheng. Fang Junsheng melambai dan membuat mereka berhenti. Aku baik-baik saja. Ayo pergi, katanya. Kulit kepalanya bergetar ketika dia ingat bagaimana rasanya sesaat sebelumnya, ketika Lin Feng menepuk pundaknya. Dia telah merasakan beberapa kematian ki menembus ke dalam tubuhnya. Dia telah merasakan ki seperti itu dari ayahnya sebelumnya, tetapi ayahnya memiliki kekuatan dewa tertinggi tingkat rendah. Dia telah memperhatikan bahwa Lin Feng hanya memiliki kekuatan lapisan Half Supreme God, jadi bagaimana itu mungkin? Fang Junsheng benar-benar ingin tahu, siapa Lin Feng. Mengapa kinya begitu menakutkan? Fang Junsheng bahkan mencoba untuk menguji Lin Feng dalam hal ki, tetapi Lin Feng telah memperlakukannya dengan jijik. Kenapa dia menghabiskan waktunya dengan orang seperti dia? Jadi dia baru saja menepuk bahu Seng untuk menunjukkan kepadanya ada perbedaan besar di antara mereka, perbedaan yang tidak bisa dijelaskan oleh perbedaan lapisan kultivasi, tetapi hanya dengan hidup dan mati. Fang Junsheng mengabaikan ekspresi murid-murid Square Village. Dia berbalik dan menatap ke kejauhan, kata-kata Lin Feng beresonansi di otaknya. Sampai jumpa di panggung pertempuran kompetisi. Mungkin ketika kamu bertemu Bahei Long dan Di King Long, kamu akan mengerti apa itu pembudidaya yang benar-benar kuat, bisik Fang Junsheng setelah waktu yang lama. Kemudian dia berkata kepada murid-murid lainnya, ayo pergi. Fang Junsheng dan 20 murid Square Village terbang ke arah kompetisi hebat. Kompetisi tahunan akan segera dimulai. Lin Feng terbang di depan dengan tenang. Huyan Qing dan Huyan Hao ada di belakangnya, karena mereka tidak berani terbang di sisinya. Pada awalnya, mereka ingin menindas Lin Feng sehingga dia akan berhenti bertindak dengan arogan, tetapi sekarang setelah mereka melihatnya menghadap Fang Junsheng, mereka mengerti bahwa mereka tidak bisa menindasnya sama sekali. Mereka masih kaget. Huyan Hao, aku pikir kita harus berdamai dan bekerja sama. Bagaimanapun juga, kita adalah saudara, Huyan Qing mengusulkan tiba-tiba setelah waktu yang lama. Huyan Hao kaget pada awalnya, tapi dia dengan cepat mengerti mengapa saudaranya datang dengan ide seperti itu. Dia menemukan Lin Feng berbahaya. Huyan Hao juga berpikir begitu. Lin Feng terlalu kuat, dia bisa makan Huyan Qing untuk sarapan, dan dia bahkan membuat Fang Junsheng tunduk. Itu membuktikan bahwa Lin Feng sangat kuat, lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Baiklah, mari berdamai dan fokus pada kompetisi hebat, Huyan Hao mengangguk. Huyan Qing tersenyum, setelah mencapai tujuannya. Ayo cepat. Aku berharap kita akan berhasil finish di 6 besar di kompetisi. Huyan Qing menghela nafas, mengetuk taotinya. Taotinya meraung dan melaju kencang. Meskipun Sun Country adalah negara terlemah,
ukurannya masih 10 juta li, pada kecepatan maksimum, mereka masih membutuhkan 1 minggu untuk menyeberangi jarak seperti itu. Lin Feng dan yang lainnya terbang siang dan malam tanpa henti, dan akhirnya, 7 hari kemudian, mereka tiba di ibu kota Sun Country, desa besar. Ketika mereka tiba, Lin Feng memperhatikan hal-hal yang sangat berbeda di sana. Meskipun nama ibu kota Sun Country sederhana, desa besar, ia akhirnya mengerti seperti apa sebenarnya itu sekarang di depannya. Lin Feng memandang bangunan, dan melihat pavilion yang lusinan li persegi. Ada istana berlapis emas juga, dan tembok-tembok kota tampak tidak bisa dihancurkan. Desa besar telah menjadi jauh lebih luas hanya dalam 1 tahun. 640, Subscribe Penatua. Hu Yanqing berdiri di puncak Great Village dan memandangi bangunan-bangunan mewah dan lapangan umum yang luas. Jalan utama itu bahkan lebarnya 100 meter. Luar biasa. Tahun sebelumnya, dia juga pernah ke kompetisi, dan di sana tidak banyak gedung saat itu. Desa besar telah banyak berubah, membaik begitu banyak hanya dalam setahun. Sangat mencengangkan. Hu Yanqing merasa semakin bingung. Seberapa pentingkah desa dibentengi? Apakah itu pedesaan? Orang-orang dari daerah kumuh membenci desa benteng, dan banyak orang dari desa benteng ingin meninggalkan tempat itu, membencinya. Namun, Hu Yanqing tidak mengerti bagaimana seseorang bisa memiliki rasa memiliki di desa besar. Fortified Village bukanlah tempat yang hebat, tapi itu adalah tempat yang nyaman untuk tinggal. Dia memiliki banyak kenangan indah tentang kota asalnya. Hu Yanhao merasa seperti saudaranya. Dia juga menyesal telah mengalami banyak konflik dengan saudaranya, apa yang mereka pertengkarkan. Kedua bersaudara itu saling melirik, tahu bahwa mereka juga berpikiran sama. Mereka berharap kali ini, mereka menjadi kebanggaan desa berbenteng, dan membantunya bangkit. Mereka ingin Fortified Village menjadi kuat. Kita semua harus fokus untuk menjadikan Fortified Village tempat yang bagus untuk semua orang. Pemimpin adalah ayahmu, jadi aku harap kamu akan menjadi kebanggaan desa dibentengi. Kehilangan bukanlah suatu pilihan, jika tidak, Fortified Village akan menjadi semakin miskin. Kalian berdua adalah saudara, kamu tidak perlu bertarung, kamu tidak ingin menjadi pecundang, bukan? Seberapa tragiskah itu? Kamu adalah saudara, kamu harus berkolaborasi, jika kamu melakukannya, Fortified Village akan menjadi kuat. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini, persaingan hebat adalah peluang besar. Kompetisi ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan kepada semua orang betapa hebatnya Fortified Village. Pikirkan baik-baik. Pikirkan tentang desa dan kompetisi. Kehilangan bisa memiliki konsekuensi yang tragis bagi desa dibentengi, kata Lin Feng, setelah tiba-tiba muncul di antara kedua bersaudara, terdengar tenang dan tenang, sebelum menghindar. Kedua saudara itu tercengang, kata-katanya terus terngiang di kepala mereka. Setelah waktu yang lama, kedua saudara kembali sadar dan merawat Lin Feng. Mereka berdua bingung, keingintahuan mereka tentang dia semakin terangsang. Siapa dia sebenarnya? Mungkinkah ayah kita benar, dan bahwa dia berasal dari kelompok yang kuat? Mungkin. Ayo pergi. Ayo cari penginapan dan kita akan pergi ke pemerintahan Great Village untuk mendaftarkan pejuang kita, dua bersaudara itu setuju. Tidak jauh, mereka menemukan penginapan dan membayar kamar. Hu Yanqing dan Hu Yanhao perlu mendaftarkan peserta mereka, persaingan hebat akan dimulai pada hari berikutnya. Lin Feng tidak pergi ke penginapan itu. Dia terbang dan menjelajahi Great Village. Dia juga ingin melihat apakah dia dapat menemukan beberapa wajah yang dikenalnya, seperti Su Gan dan Jeston. Lin Feng terbang sejauh ratusan mil sampai tengah hari, tetapi dia tidak menemukan siapapun. Dia agak kecewa, mungkin mereka tidak di Sun Country. Berpikir tentang itu, Lin Feng merasa ingin meninggalkan Sun Country bahkan lebih. Dia ingin pergi dan melihat orang-orang terkuat di dunia ini. Tapi Lin Feng juga tahu bahwa ia harus menepati janjinya, dan memenangkan kompetisi hebat. Saat Lin Feng hendak pergi ke penginapan, dia tiba-tiba melihat gunung tidak jauh darinya. Ada seorang pria aneh di puncak pohon, minum sendirian. Ki pria itu sangat aneh. Dia memiliki kekuatan lapisan setengah dewa tertinggi, tapi Lin Feng memiliki kesan dia lebih kuat dari Lei Gang, yang berarti bahwa meskipun pria itu adalah dewa setengah tertinggi, dia memiliki kekuatan dewa tertinggi tingkat rendah lapisan. Lapisan kekuatan dan kultivasi tidak selalu konsisten satu sama lain. Lin Feng adalah contoh sempurna. Ada banyak contoh lain, dan pria misterius ini adalah salah satunya. Lin Feng tidak pergi. Dia belum pernah bertemu orang yang menarik di Sun Country. Dia benar-benar ingin mengenal pria ini. Lin Feng terbang menuju gunung dan mendarat di depan pohon tempat pria itu berada, tetapi Lin Feng tidak segera berbicara dengannya. Pria itu mungkin tidak akan menghargainya. Lin Feng hanya duduk bersila dan mengeluarkan beberapa minuman keras Tang Yuyu. Ketika dia membuka botol, itu langsung menarik perhatian pria itu. Dia menatap Lin Feng. Lin Feng hanya minum dengan tenang. Pria itu bisa melihat bahwa Lin Feng merasa kesepian juga. Pada awalnya, pria itu berpikir Lin Feng tahu siapa dia dan ingin berbicara dengannya, jadi dia agak kesal. Dia tidak mengira Lin Feng akan duduk dan minum dengan tenang di sana.
Ini benar-benar membangkitkan keingintahuan pria itu. Ayo bersulang. Pria itu berinisiatif untuk berbicara lebih dulu dan mengangkat botolnya. Bersama-sama, kata Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat botolnya dan menenggaknya. Luar biasa. Haha, kata pria itu dengan gembira. Kemudian dia melemparkan botol kosongnya ke tanah dan itu meledak. Dia juga bisa melihat bahwa meskipun Lin Feng adalah dewa setengah tertinggi, dia juga sangat kuat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saudaraku, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya pria itu, menyekat tetesan alkohol di sekitar mulutnya dengan lengan bajunya. Dia tampak santai dan santai. Lin Feng menyukai orang-orang seperti itu. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Feng bertanya, tidak menjawab pertanyaan pria itu. Namun, senyumnya menjadi lebih besar. Pria itu tersenyum dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, tidak ada dari kita yang mau memberi alasan. Mari kita lupakan itu. Petik 2. Kamu benar, jawab Lin Feng, tersenyum dan mengangkat sebotol minuman keras lainnya. Mereka bersulang lagi. Kamu juga suka minum, saudara? Tanya pria itu, menyipitkan matanya. Rambut panjang dan jubah putihnya berkibar di tiup angin. Rambut hitam panjang Lin Feng dan jubah hitam panjang berkibar di angin juga. Mereka tampak seperti dua iblis. Banyak orang memperhatikan mereka. Bukan itu, teriak seorang lelaki ketika dia melihat lelaki berjubah putih itu, terpana. Tetapi ketika dia melihat ekspresi pria berpakaian putih itu, dia sangat takut dia lari. Banyak orang mengerti dia tidak ingin Lin Feng tahu siapa dia sebenarnya, jadi mereka tutup mulut. Kamu harus memiliki posisi yang sangat penting, kata Lin Feng. Dia tidak menyalahkan pria itu. Pria berpakaian putih itu tersenyum acuh tak acuh, lebih menghormati Lin Feng karena memahaminya. Hehe, aku hanya tidak merasa ingin membicarakan hal-hal seperti itu. Itu bisa menjadi bumerang di beberapa titik. Petik 2. Kamu benar, tetapi pada saat itu, aku akan tahu siapa kamu. Kami berdua berada di kapal yang sama, pria itu tersenyum. Baiklah, pokoknya, ayo minum. Kami beruntung bertemu, kami tidak perlu tahu lebih banyak, kata Lin Feng dengan lambaian. Dia mengangkat botolnya, minuman kerasnya berbau harum dan manis. Itu jelas buatan sendiri. Baiklah, luar biasa, ayo minum. Haha, kata pria itu, mengangkat botolnya dan menenggaknya. Lain kali, bawakan alkohol, dan datang menemui aku di King Feng San. Sampai jumpa. Pria itu menyeringai, lalu melintas. Beberapa daun jatuh dari pohon ketika dia menghilang. Lin Feng menatap ke kejauhan, pria itu sudah puluhan li pergi. Lin Feng membuang botolnya dan terbang kembali ke penginapan. Dia benar-benar penasaran. Siapa pria berpakaian putih itu? Sebenarnya, Lin Feng bisa bertanya kepada siapapun dan mereka akan memberitahunya, tetapi dia tidak melakukannya. Karena dirinya sendiri misterius, dia menghormati fakta bahwa pria itu juga ingin menjadi misterius. Kita akan bertemu lagi, cepat atau lambat. Bab 641, Konfrontasi sebelum awal kompetisi. Subscribe Penatua. Ketika Lin Feng kembali ke penginapan, di luar sudah gelap. Lin Feng menuju ke kamarnya sendiri dan tidak mundur sampai pagi-pagi. Itu adalah hari di mana kompetisi hebat Sun Country akan dimulai. Itu adalah hari di mana Lin Feng akan bisa menunjukkan dia adalah pria yang menepati janjinya. Persaingan hebat Sun Country sama sekali tidak rumit. Itu adalah kompetisi biasa dengan sistem peringkat sederhana. Murid manapun dapat berpartisipasi, dan pemimpin juga dapat berpartisipasi. Dua pertempuran sudah cukup untuk menentukan peringkat. Yang pertama bertarung melawan yang kedua bertarung melawan yang ketiga, yang terakhir bertarung melawan yang pertama, dan daftar peringkat dibentuk seperti itu. Kemudian, selama putaran kedua, pemenang bertempur di satu sisi, dan yang kalah bertempur di sisi lain. Anggota desa dibentengi selalu selesai terakhir, jadi kali ini semua orang menganggap mereka lemah. Tanda hubung. Ketika Lin Feng tiba di Kun, dia melihat daftar yang tergantung di dinding. Itu adalah daftar peringkat berdasarkan peluang kelompok yang berbeda untuk melakukannya dengan baik selama kompetisi. Desa besar memiliki peluang tertinggi, jadi itu yang pertama dalam daftar. Desa Naga Azure dan Desa Naga Hitam berada di urutan kedua. Breeze Village berada di urutan ketiga. Lin Feng memandang pangkat Fortified Village, ke-200. Dengan kata lain, Fortified Village tidak memiliki kesempatan tunggal untuk menang. Huyan King dan Huyan Hao menarik wajah panjang ketika mereka melihatnya. Apakah kamu membawa daftar pendaftaran? Lin Feng bertanya pada Huyan King dengan netral. Huyan King mengangguk dengan muram, ya, tapi manajer kompetisi ingin menghapus Fortified Village dari daftar. Kedua bersaudara itu menarik wajah panjang. Itu normal bahwa desa di Benteng akan diintimidasi, mereka tidak memiliki pangeran hukum, mereka tidak memiliki pembudidaya yang kuat. Lin Feng mengerti mengapa mereka diganggu. Lin Feng mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbalik lagi dan melihat kun raksasa itu. Panjangnya 100.000 meter, dan masih dipadati orang. Kompetisi belum dimulai, banyak orang tampak bersemangat atau cemas. Siapa yang akan menang?
Atau akankah desa besar, atau lebih tepatnya Yan Tianjiao, menang lagi? Se. Ketika semua orang mengobrol dengan keras dengan semangat, beberapa binatang buas yang tangguh dan keras melolong di langit, membuat orang bergidik. Lin Feng cepat memperhatikan sosok di sana. Itu adalah pria yang tinggi dan kokoh, berdiri di atas burung Thunderbird. Yang menarik perhatian semua orang adalah bahwa burung Thunderbird memiliki 3 kepala, dan kekuatan dari lapisan kaisar yang saleh. Ketika Lin Feng melihat itu, dia semakin bingung mengapa orang-orang dari negara pedesaan sangat menyukai binatang buas. Adakah sesuatu yang penting yang tidak dia mengerti? Ketika pria jangkung dan kekar itu muncul, banyak wanita berteriak keras-keras karena kagum. Suara mereka bahkan lebih nyaring daripada suara burung Thunderbird. Pria jangkung dan kekar di burung itu juga salah satu dari 7 pangeran hukum, begitu banyak wanita tergila-gila padanya. Ba Heilong, dia ada di sini, akhirnya, gumam Huyan King di belakang Lin Feng. Dia terdengar marah. Lin Feng mengerutkan kening dan menatap pria jangkung dan kokoh itu. Pria itu adalah pangeran hukum pertama, Ba Heilong. Ki-nya sangat mengesankan. Lin Feng bahkan merasakan beberapa kematian Ki. Di Qinglong, karena kamu di sini, mengapa kamu bersembunyi? Teriak Ba Heilong dengan marah. Suaranya membuat semua bangunan di Great Village bergetar. Orang-orang yang adalah kaisar yang saleh dan di bawah semua merasa sistem peredaran darah mereka akan meledak. Hehe, Heilong, kamu masih memiliki temperamen buruk, ya? Cahaya putih muncul dan tumbuh semakin menyilaukan. Naga biru muncul. Panjang naga itu 100 sang. Matanya tampak seperti matahari yang terik dan 2 tanduknya panjangnya puluhan meter. Naga Ki yang menakutkan muncul dari 2 tanduk emas itu. Ketika Ba Heilong melihat itu, dia mendengus dingin. Dia melintas dan bangkit lebih tinggi di udara. Burung Thunderbird berteriak keras dan dipaksa ke tanah. Lin Feng bertanya-tanya apakah burung Thunderbird masih hidup atau tidak. Ba Heilong berdiri di langit, auranya yang saleh berkedip. Dia tiba-tiba berubah menjadi naga hitam. Matanya dipenuhi dengan cahaya iblis hitam, dan cakarnya tajam-tajam. Satu goresan dan dia bisa langsung membunuh kaisar yang saleh. Kedua naga itu terbang di langit. Naga Ki berguling-guling dan menekan seluruh kerumunan, banyak orang melarikan diri, merasa terhina. Tidak hanya ada 2 pangeran hukum, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani mengatakan apa-apa dan maju ke depan dalam menghadapi kekuatan kedua naga. Huyan King dan Huyan Hao juga tertindas, dan melangkah mundur. Kaisar yang saleh lainnya semua pindah. Selain 7 pangeran hukum dan Lin Feng, tidak ada yang berdiri di tengah lagi. Lin Feng juga mengerti betapa luar biasanya kedua naga itu. Tapi dia tidak dalam bahaya, dan dia bahkan merasa dekat dengan naga. Dia bahkan punya beberapa naga Ki. Karenanya, keduanya tidak mengancamnya. Haha, ada yang mengira mereka bisa menindas kita. Teriak Ba Heilong, membuka mulut naga raksasanya. Semua orang ketakutan. Banyak orang mengepalkan tangan mereka, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Fang Junseng berjalan ke Lin Feng dan tersenyum masam. Kenapa kamu tidak turun tangan? Aku tidak bisa mengalahkan mereka, kata Lin Feng, tersenyum tanpa belas kasihan. Dia tidak memperhatikan Fang Junseng. Dia tidak bermaksud menunjukkan kekuatan di sana. Itu tidak akan membawa sesuatu yang baik ke desa dibentengi, atau bahkan dirinya sendiri. Fang Junseng tahu bahwa Lin Feng berbohong, tetapi dia tidak bersikeras. Namun, dia yakin bahwa jika Lin Feng turun tangan, dia pasti akan mampu bersaing dengan mereka, dan jika terjadi perkelahian, hasilnya setidaknya akan seri. Lin Feng pasti bisa melindungi dirinya terhadap mereka. Haha, tidak ada yang, teriak di Qinglong, galak dan bangga. Ratusan ribu orang di sana marah, tetapi tidak ada yang melangkah. Seseorang akan campur tangan. Lin Feng melihat ke arah istana dan melihat Ki yang menakutkan muncul, Ki wanita. Lin Feng langsung menyadari betapa berbahayanya Ki itu. Ketika Fang Junseng mendengar Lin Feng, semua orang menatapnya dengan cara yang aneh, bahkan mengejek. Bagaimana dia bisa tahu seseorang akan turun tangan? Namun, ketika orang-orang itu mengejeknya di dalam, mereka mendengar suara sayatan dari istana. Ki yang sangat kuat tiba-tiba meledak di sekitar Heilong dan di Qinglong. Di Qinglong dan Ba Heilong keduanya hancur dan berubah menjadi manusia saat mereka jatuh ke tanah. Heilong dan di Qinglong keduanya menarik wajah panjang. Energi mereka tersebar. Seorang wanita cantik dan lembut muncul di depan mereka. Dia sangat cantik, mengenakan rok biru dan sepatu putih bersalju. Dia tampak seperti makhluk surgawi yang sangat kuat dan kuat. Yan Tianjiao, seperti yang diharapkan, itu kamu, geram Ba Heilong ketika dia melihat wanita yang sangat cantik itu. Dia sama sekali tidak terlihat terpesona atau tersihir oleh kecantikannya. Sebaliknya, dia tampak muram. 642, Subscribe Penatua. Yan Tianjiao, ratusan country. Dia bisa menindas kedua naga itu. Setahun telah berlalu, seberapa kuat dia menjadi. Petik 2. Huyan King tampak terpesona oleh kecantikan Yan Tianjiao dan terkikik. Huyan King bukan hanya pria yang dingin dan haus darah, dia juga punya hasrat, dan dia menginginkan wanita-wanita cantik.
Yan Tianjiao baru berusia 100 tahun, dewa tertinggi Sun Country tingkat rendah termuda. Aku pernah mendengar bahwa ayahnya, pemimpin Sun Country, melakukan yang terbaik untuk membesarkannya. Di masa depan, dia akan melampaui ayahnya. Sun Country akan memiliki dua dewa tertinggi tingkat rendah, siapa yang akan berani mencoba dan menindas Sun Country di masa depan? Kata Huyan King dengan tegas. Dia bangga dengan negaranya. Huyan Hao memandang saudaranya dengan ragu. Dia belum pernah melihat saudaranya terlihat begitu lembut. Yan Tianjiao, setahun telah berlalu, kamu sudah sekuat apa, dasar jalang? Teriak Bahei Long, mengepalkan tinjunya. Otot-otot seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Dia sangat agresif dan kejam, menyerang Yan Tianjiao secara verbal dan menghinanya. Datang dan lihat sendiri, kata Yan Tianjiao dengan jijik dingin. Aku yakin pelacur itu tidak akan mengecewakan kita. Tetapi jika kamu kalah, kamu harus membiarkan kami meniduri kamu. Hahaha, teriak Bahei Long, tertawa sinis. Lalu dia meniupkan ciuman ke Yan Tianjiao, menatap pipi putihnya. Banyak orang marah. Yan Tianjiao adalah wanita impian semua pria di Sun Country, dewi mereka, ratu mereka. Beraninya Bahei Long bicara seperti itu. Menghina ratu dari Sun Country datang untuk menghina semua orang di Sun Country. Namun, tidak ada yang berani tampil dan menantang Bahei Long. Lin Feng menatap Huyan King di belakangnya. Huyan King gemetaran. Dia tidak tahan melihat seseorang mempermalukan wanita yang diinginkannya, karenanya reaksinya. Ketika kamu mencintai seorang wanita, kamu melindunginya, bahkan jika dia lebih kuat darimu. Kalau tidak, dia tidak akan pernah memperhatikan kamu, kata Lin Feng acuh tak acuh, melirik Huyan King. Ketika Huyan King mendengar itu, dia tampak lebih marah. Dia hampir meledak. Dia mengambil langkah ke depan dan menatap Bahei Long dengan dingin. Kamu lebih baik mengambil apa yang baru saja kamu katakan, jangan mempermalukan Yan Tianjiao. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar Huyan King. Yan Tianjiao menatapnya, dia sama sekali tidak mengenalnya. Dia agak tersentuh, dewa setengah agung kecil berdiri untuknya menyentuh, tapi tidak lebih. Wajah Bahei Long berkedut keras. Dia memandang Huyan King dengan tatapan gelap dan menekan. Naga kuatnya Ki menindas vitalitas Huyan King. Huyan King memiliki kesan dia akan runtuh, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menonjol, bahkan jika dia tidak cukup kuat, dia harus menunjukkan wanita yang dia inginkan. Dia tidak bisa mentolerir siapapun yang menggertaknya. Huyan King juga memikirkan desa dibentengi. Orang-orang semua menganggap desa dibentengi tidak ada. Dengan menarik perhatian orang pada dirinya sendiri, Huyan King juga menarik perhatian orang ke desa dibentengi. Dari mana asalmu, dasar sampah? Beraninya kau berbicara dengan Tuan Besar Hei Long dengan cara itu. Hei Long mencibir dengan jijik. Dia menekan Huyan King bahkan lebih. Huyan King, bagaimanapun, tetap teguh dan teguh. Aku berasal dari desa dibentengi. Aku pangeran besar desa yang dibentengi, Huyan King. Kata Huyan King, menggertakkan giginya di bawah tekanan. Desa yang dibentengi. Bahei Long tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Dewa setengah tertinggi dari desa dibentengi berani berbicara kepadanya seperti itu. Orang-orang hampir lupa tentang Fortified Village. Bahei Long tersenyum jahat sambil melepaskan lebih banyak ki. Hei, bocah kecil, apakah kamu tahu siapa aku? Tanya Bahei Long, tersenyum jijik. Di King Long memandang Huyan King. Huyan King terlalu ceroboh. Apa pria yang menyedihkan? Dia ingin membela Yan Tianjiao, tapi bagaimana bisa seorang wanita seperti itu memperhatikan sepotong sampah seperti dia? Dewa setengah tertinggi dari desa yang tidak berharga. Di King Long tertawa. Banyak orang tertawa bersamanya. Huyan King baru saja menjadi terkenal, tetapi bukan karena alasan yang baik. Semua orang menganggapnya lelucon. Namun, orang tidak akan melupakan desa dibentengi untuk sementara waktu setelah itu, dan tuan muda mereka yang konyol. Kamu punya 3 detik untuk kencing, kata Bahei Long. Senyumnya tiba-tiba membeku. Dia menatap Huyan King dengan mengancam. Dia adalah Bahei Long, yang terkuat dari 7 pangeran hukum. Dia tidak bisa membiarkan sepotong sampah mempermalukannya. Kamu tidak menghormati Nona Yan Tianjiao, aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak akan tersentak, kata Huyan King setelah menarik napas panjang. Dia tahu dia tidak bisa bersaing dengan Bahei Long, tapi dia tidak bisa membiarkan semua orang berpikir dia konyol. Dia harus menunjukkan bahwa dia bertekad, bahkan jika itu berarti dipaksa pergi. Hehe, bocah laki-laki kecil yang berani, tuan muda desa dibentengi, ya. Kata Bahei Long. Dia terkejut, tetapi matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Di King Long mundur beberapa langkah. Dia tidak ingin terlibat. 3, kata Bahei Long, memulai hitungan mundur. Huyan King tetap di tempatnya. Dia tidak tersentak sama sekali. 2, kata Bahei Long, menunjukkan 2 jari. Huyan King berdiri diam di sana dan dengan tegas. 1, kata Bahei Long, menggertakkan giginya. Tapi Huyan King masih tidak bereaksi. Bahei Long memelototinya. Sosoknya yang tinggi dan kokoh menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia hanya berjarak 5 meter dari Huyan King. Kencing, teriak Bahei Long, melemparkan pukulan.
Mata Huyan Qing berputar. Segala sesuatu di sekitarnya berputar. Itu seperti gunung yang menimpa dirinya. Huyan Qing berteriak dengan marah. Bahkan jika dia harus mati, dia tidak berniat tersentak. Selain itu, dia yakin bahwa Lin Feng akan terlibat jika hidupnya terancam, karena Xiao Qing berasal dari desa dibentengi, dan Lin Feng tidak bisa membiarkan orang-orang dari desa dibentengi turun. Sebenarnya, Huyan Qing benar. Lin Feng tidak bisa membiarkan orang-orang dari desa dibentengi mati. Dia khawatir tentang Xiao Qing, jika dia melakukan sesuatu yang buruk untuk Fortified Village, keselamatannya tidak akan terjamin. Selain itu, dia adalah orang yang telah menyarankan Huyan Qing untuk membela Yan Tianjiao. Dia tidak melakukannya tanpa motif tersembunyi, karena Ba Heilong adalah lawan yang hebat untuk dilawan. Oleh karena itu, pada saat itu, Lin Feng turun tangan. Dia melintas, mengangkat tangan kirinya dan mendorong Huyan Qing pergi. Huyan Qing terlempar kembali. Pada saat yang sama, dia melemparkan pukulan dengan tangan kanannya. Kekuatan ledakan meluncur dalam gelombang dan menabrak tinju Ba Heilong. Boom, boom. Tabrakan membuat seluruh kota bergetar. Orang-orang yang ribuan li merasakan gempa kuat di bawah kaki mereka. Lin Feng dan Ba Heilong keduanya didorong mundur beberapa langkah. Tangan kanan Lin Feng terasa agak mati rasa. Ba Heilong memandang Lin Feng dengan skeptis. Semua orang menatap Lin Feng, heran. Sebelum serangan itu, tidak ada yang memperhatikannya. Meskipun dia adalah dewa setengah tertinggi, selain dari 7 pangeran hukum, tidak ada yang kuat atau cukup penting untuk menarik perhatian siapapun. Dalam sekejap mata, semua orang telah memperhatikan Lin Feng. Yan Tianjiao juga mengangkat matanya dan menatapnya seolah dia ingin membacanya. Siapa itu? Kenapa dia bisa bersaing dengan Ba Heilong? Petik 2. Betapa menakutkan. Dia bisa menolak Ba Heilong, begitu saja. Petik 2. Ba Heilong dan Di Qinglong sama-sama naga. Kekuatan fisik mereka secara inheren luar biasa, tulang mereka sangat tahan. Bagaimana dia bisa bersaing dengan mereka menggunakan kekuatan fisik? Seberapa kuat? Petik 2. Banyak orang menunjuk Lin Feng dan berbisik. Lin Feng segera menjadi pembicaraan di kota. Semua orang menganggap Lin Feng sangat kuat. Fang Junseng menatap Lin Feng. Dia sudah menduga Lin Feng setidaknya sekuat Ba Heilong dan yang lainnya. Dia tidak berpikir bahwa Lin Feng akan dapat bersaing dengannya menggunakan kekuatan fisik, meskipun itu sangat mencengangkan. Dia hanya dewa setengah tertinggi. Bisik Fang Junseng, mendesah. Dia tercengang. Siapa kamu? Tanya Ba Heilong, setelah menatap Lin Feng sebentar. Lin Feng, jawabnya acuh tak acuh. Dia tidak merasa ingin bicara terlalu banyak. Dia tampak tenang dan tenang, tidak sombong atau sombong. Keingintahuan Ba Heilong bahkan lebih terangsang. Dia ingin tahu siapa sebenarnya Lin Feng. Kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi? Tanya Ba Heilong. Cepat atau lambat kita akan bertarung. Bersabarlah, kata Lin Feng. Dia tidak menjawab pertanyaan Ba Heilong secara langsung, berbalik dan kembali ke orang-orang di desa dibentengi. Dia bahkan memutuskan untuk berdiri di belakang kelompok. Ba Heilong menatapnya dengan muram. Dia mengepalkan tinjunya, mematahkan tulang, melihat sekeliling dengan haus darah. Kali ini, persaingan hebat akan menyenangkan. 643, Subscribe Penatua. Lin Feng, kamu mewakili desa dibentengi. Tanya Fang Junseng, mengabaikan tampilan dingin dan terlepas Lin Feng. Dia tidak bisa menahannya, dia tidak bisa mengendalikan keingintahuannya. Memang, aku mewakili desa dibentengi, mengangguk Lin Feng. Ekspresi Fang Junseng sedikit berubah. Tidak ada yang menyadarinya, tapi Lin Feng melakukannya. Tampaknya kali ini, desa Square akan berada di bawah tekanan, kata Fang Junseng, tersenyum masam. Namun, itu adalah senyum yang dipaksakan. Lin Feng mewakili desa dibentengi, itu tidak masalah, tapi desa persegi tidak bisa menemukan orang yang lebih kuat. Meskipun kamu jauh lebih kuat dari aku, bahkan ketika aku menghadapi kamu, aku tidak akan tersentak, kata Fang Junseng dengan berani. Lin Feng terkejut, tetapi kemudian tersenyum dan mengangguk, terima kasih atas rasa hormat kamu. Jangan khawatir, Fortified Village tidak akan berada di peringkat bawah, kata Lin Feng. Jin Gang Taijian Fang Junseng adalah yang terlemah dari 7 pangeran hukum, tetapi dia juga jenius. Selain itu, dia tampak seperti pria yang baik. Dia sadar betapa kuatnya dia, dan dia bisa mengendalikan diri dan emosinya ketika dia harus. Bahkan jika Lin Feng dan Fang Junseng adalah teman dekat, setidaknya mereka tidak akan menjadi musuh. Ketika Fang Junseng mendengar Lin Feng, dia menarik napas dalam-dalam, meskipun dia tidak tahu mengapa. Mungkin itu karena dia menganggapnya sebagai janji. Berhenti bicara, banyak yang akan ditarik. Waktu berlalu dengan lambat. Beberapa lelaki tua berpakaian putih keluar dari istana. Mereka semua dewa tertinggi tingkat rendah. Ki dan aura salem mereka sangat mencengangkan. Semua orang memandang mereka dengan hormat dan hormat. Para guru negara ada di sini, bisik Fang Junseng. Guru negara. Lin Feng belum pernah mendengar posisi seperti itu, tapi dia tidak peduli. Mereka hanya sesepuh di matanya. Lin Feng melirik Di Qinglong dan Ba Heilong. Kedua naga itu tidak bertindak arogan lagi.
Mereka memandang guru negara dengan hormat. Semua orang, ambil slip bambu, kata pemimpin guru negara, menyerahkan sekotak bambu slip ke seorang murid. Murid itu mengambil kotak itu dan berjalan ke kerumunan, mulai dari orang-orang di desa berbenteng. Orang-orang desa dibentengi mengambil bambu pertama kali. Lin Feng juga mengambil satu. Dia tidak membukanya. Dia hanya menatap Bahei Long dan Di Qinglong. Dia membuka slip bambu setelah mereka membuka. 39, ditulis di slip bambu. Lin Feng akan bertarung melawan orang yang telah mengambil slip bambu, 61. Secara kebetulan, orang yang mengambil slip bambu, 61, adalah murid desa dibentengi. Ketika dia melihat Lin Feng, dia tampak kecewa. Dia berharap lawannya akan mudah dikalahkan, tapi lawannya adalah Lin Feng, jadi dia hanya menghela nafas. Hu Yanqing telah mendapatkan 4 slip bambu. Lawannya adalah seorang murid jangkung dari desa Precipis, tetapi Hu Yanqing memiliki kekuatan atas lapisan kaisar yang saleh, jadi dia mungkin akan menang. Hu Yanhao tidak seberuntung itu. Lawannya adalah Yan Tianjiao. Dengan kata lain, dia harus bertarung melawan wanita yang diinginkan saudara lelakinya, wanita terkuat di Sun Country. Dia sangat kecewa. Dia memandang Hu Yanqing. Hu Yanqing hanya tersenyum tak berdaya dan berharap semoga saudaranya beruntung. Yan Tianjiao melirik Hu Yanhao sebentar, tapi kemudian mengalihkan pandangannya ke Lin Feng. Dia menemukan dia sangat misterius, dan dia juga sangat kuat. Dengan kekuatan lapisan dewa setengah tertinggi, dia tampaknya sekuat dia, dewa tertinggi tingkat rendah. Setelah itu, duel dimulai. 200 orang mulai bertempur di kun raksasa. Pertempuran semua berubah menjadi atraksi bagi kerumunan, tetapi kebanyakan orang memperhatikan 7 pangeran hukum dan perkelahian Lin Feng. Lin Feng hampir tidak menggunakan kekuatan sama sekali dan langsung mengalahkan murid desa dibentengi. Lawannya memiliki kekuatan di puncak lapisan Kaisar Gadli ke-9, Lin Feng mengejutkannya dengan sangat cepat, menjadi yang pertama selesai. Guru negara langsung menyatakan Lin Feng pemenang pertandingan pertama. Ketika Lin Feng berjalan menjauh dari Kun, Yan Tianjiao dan Bahei Long juga berjalan pergi. Mereka menyelesaikan pertempuran mereka tepat setelah dia. Di Qinglong adalah yang keempat untuk menyelesaikan. Hu Yanqing adalah yang ketujuh yang harus diselesaikan, Fang Junseng yang keenam, Yao Hen yang kelima. Bahei Long dan Yan Tianjiao berjalan melewati Lin Feng. Lin Feng telah menjadi pembicaraan di kota karena dia ada di sana dengan 7 pangeran hukum dan ratusan country. Hu Yanqing akan memberi selamat kepada Lin Feng ketika tiba-tiba, senyumnya menegang, karena Yan Tianjiao sedang berjalan ke arah Lin Feng. Ketika dia melihat itu, dia tampak murung. Hu Yanhao tampak sengsara. Yan Tianjiao telah mengalahkannya hanya dalam 3 serangan. Dia kembali ke kelompok orang-orang dari desa dibentengi, dan memperhatikan bahwa mata Hu Yanqing dipenuhi dengan rasa iri dan kebencian. Dia melihat ke arah yang sama dengan saudaranya dan melihat dia melihat Lin Feng, dan mengerti. Saudaraku, mari kita menghindari pertempuran batin, mari fokus pada musuh kita bersama, kata Hu Yanhao kepada saudaranya. Hu Yanqing memandang saudaranya, itu adalah pertama kalinya dia mendapat kesan bahwa kakaknya benar-benar peduli padanya. Rasanya enak, itu mengingatkannya bahwa darah yang sama mengalir melalui pembuluh darah mereka. Orang yang tidak memiliki hubungan darah tidak bisa mengerti. Baiklah, aku akan menyerahkan posisi pemimpin desa dibentengi, tapi aku punya satu permintaan, membuat Lin Feng membawa kehancuran dan rasa malu abadi pada dirinya sendiri, kata Hu Yanqing, setelah terdiam beberapa menit. Kedua saudara itu saling melirik dan tersenyum. Mereka memandang Lin Feng, memikirkan hal yang sama. Lin Feng tidak tahu dia baru saja menjadi target mereka berdua. Itu tidak bisa dihindari, ketika seseorang sangat kuat, itu secara alami membuat beberapa orang iri dan cemburu. Lin Feng mempelajari Yan Tianjiao dan Bahei Long. Yan Tianjiao tampak terangkat secara moral, Bahei Long tampak luar biasa dan berbakat. Apa yang kamu inginkan? Lin Feng bertanya dengan acuh tak acuh. Aku ingin menantangmu, apakah kamu menerima? Tanya Bahei Long. Dia tidak menunggu Yan Tianjiao berbicara. Dia selalu bertindak terlebih dahulu jika dia bisa. Lin Feng menatapnya dengan ragu, tapi dia dengan cepat mengerti orang seperti apa dia. Dia tersenyum dengan cara yang aneh. Aku hanya seorang musafir yang lewat. Kehadiran aku tidak akan memiliki pengaruh pada posisi kamu, mengapa kamu perlu memperhatikan aku? Jawab Lin Feng, tersenyum tipis. Yan Tianjiao mengerutkan kening. Dia tertarik, tetapi tetap diam. Dia tahu bahwa Bahei Long tidak akan membiarkan Lin Feng pergi dengan mudah. Bahei Long sangat kuat dan dia suka menunjukkannya. Dia juga mengagumi orang-orang yang lebih kuat darinya. Itu sebabnya dia ingin bertarung melawan Lin Feng. Jawab saja, akankah kamu berani bertarung melawanku atau tidak? Kata Bahei Long dengan dingin, menatap Lin Feng. Dia tampak seperti naga iblis yang gila. Lin Feng mengerutkan kening. Awalnya dia tidak ingin berkelahi, tetapi sekarang dia mulai marah. Kesabarannya memiliki batas. Bagaimana kamu ingin bertarung? Haha, baik, kamu bukan pengecut, teriak Bahei Long, tertawa terlalu keras. Banyak orang di Kun memucat.
Beberapa orang pintar memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan lawan mereka dan mendapatkan kualifikasi untuk babak selanjutnya. Lin Feng tersenyum. Dia tidak peduli dengan reaksi Ba Heilong. Dia hanya melirik Yan Tianjiao dan mengerutkan kening. Kamu juga ingin menantangku? Tidak, aku tidak ingin menantang kamu. Aku hanya ingin mengundang kamu untuk datang ke istana. Ayah aku mungkin akan senang melihat kamu, jawab Yan Tianjiao, tersenyum dengan gemilang. Dia tidak tertarik bertarung dengan Lin Feng sama sekali. Kamu akan membicarakannya nanti. Pertama, dia akan bertarung melawanku. Sela Ba Heilong dengan tidak sabar. Dia mengepalkan tangannya, tidak sabar untuk bertarung melawan Lin Feng. Di Qinglong juga datang. Dia tidak mau ketinggalan pertempuran Ba Heilong. Di Qinglong menatap Lin Feng. Dia terkejut bahwa Lin Feng telah menerima tantangan Ba Heilong. Dia telah berhasil melawan salah satu pukulan Ba Heilong, tapi itu tidak berarti dia cukup kuat untuk bertarung melawannya. Di Qinglong sendiri adalah seekor naga, dan dia tahu betapa kuatnya tubuh naga itu. Manusia tidak bisa bersaing dengan naga dalam hal kekuatan fisik. Apakah kamu yakin? Tanya Di Qinglong dingin. Bab 644, kamu hilang. Aku akan menjadi penunggang naga sekarang. Subscribe Penatua. Kamu juga bisa menantangku, aku tidak keberatan, kata Lin Feng kepada Di Qinglong dengan dingin. Di Qinglong marah, tapi dia tidak sebodoh, kasar, dan seagresif Ba Heilong, jadi dia mengendalikan dirinya sendiri. Lin Feng tidak berhasil membuatnya marah, jadi dia hanya tersenyum dingin dan diam. Alasan mengapa Lin Feng begitu dingin terhadap Di Qinglong adalah bahwa meskipun Di Qinglong mengatakan itu kepada Lin Feng sebagai peringatan ramah, dia berbicara dengan cara menghina dan mengejek. Dia meremehkan Lin Feng, dan jadi dia adalah musuh Lin Feng tidak perlu berpikir lebih jauh. Ba Heilong, kita bisa bertarung, tidak ada masalah sama sekali, tapi aku tidak suka berjuang untuk apa-apa. Mari bertaruh sesuatu, kata Lin Feng pada Ba Heilong, yang siap bertarung. Ba Heilong tidak tampak terkejut ketika Lin Feng mengatakan itu. Hehe. Manusia serakah, berkelahi dengan sesuatu yang dipertaruhkan. Membosankan. Apakah kamu menerima atau tidak? Lin Feng menantangnya, mengabaikan reaksi Ba Heilong. Ba Heilong mengepalkan tangannya dan berkata dengan tegas, aku menerima, apa yang ingin kamu pertaruhkan. Dia menatap Lin Feng. Dia adalah anggota klan naga, dia tidak keberatan bertaruh karena klan naga memiliki banyak barang berharga. Tapi mungkin dia telah meremehkan Lin Feng. Aku ingin bertanya padamu dulu, mengapa semua orang mengendarai binatang buas di sekitar sini? Lin Feng tidak memberitahu Ba Heilong apa yang dia inginkan, alih-alih menanyakan sesuatu yang dia sangat ingin tahu. Ba Heilong dan Yan Tianjiao menatapnya dengan aneh. Apakah kamu tidak dari Sun Country? Tanya Ba Heilong, mengerutkan kening. Lin Feng menggelengkan kepalanya, tidak mau berbohong. Ba Heilong bahkan lebih penasaran, tetapi dia menjawab, di Sun Country, mengendarai binatang buas adalah simbol, itu menunjukkan posisi seseorang. Semakin kuat binatang seseorang, semakin tinggi posisi sosial tuannya. Petik 2. Oh begitu. Jadi, binatang apa yang paling kuat sebagai simbol status sosial? Lin Feng tidak terkejut dengan jawaban Ba Heilong. Ba Heilong tampaknya tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ekspresi Di Qinglong berubah dengan cepat. Dia mengerti apa yang ingin dilakukan Lin Feng. Dia memandang Lin Feng dan berkata dengan tegas, jangan bayangkan itu mungkin. Tidak ada naga yang bisa menerima taruhanmu. Petik 2. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu berbicara atas nama aku? Tanya Ba Heilong dengan dingin. Dia benar-benar marah karena Di Qinglong telah memotongnya. Di Qinglong tidak memperhatikannya, dia hanya menatap Lin Feng. Lin Feng kembali menatap Di Qinglong. Naga biru ini jauh lebih pintar dari Ba Heilong, tapi dia sedikit lebih lemah dari Ba Heilong, itulah sebabnya dia hanya pangeran hukum kedua. Lin Feng, katakan padaku, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Tanya Ba Heilong, mengerutkan kening dengan tidak sabar. Lin Feng menyeringai. Yan Tianjiao terpana. Dia mengerti apa yang ingin dilakukan Lin Feng dari apa yang baru saja dia katakan, betapa berani. Dia bahkan berkeringat dingin ketika dia menebak apa yang ingin dia lakukan. Jika kamu kalah, kamu akan menjadi tungganganku, dan aku akan menunggumu, kata Lin Feng, menatap Ba Heilong dengan tenang. Ketika Ba Heilong mendengar Lin Feng, dia menatapnya dengan dingin. Lalu dia melirik Di Qinglong. Dia mengerti mengapa Di Qinglong sangat marah. Lin Feng ingin mempermalukan naga. Tiba-tiba, Ki Ba Heilong meledak di sekelilingnya. Ki semacam itu pasti bisa menimbulkan ancaman bagi Lin Feng, tapi Lin Feng bertekad. Ba Heilong baru saja mempermalukan manusia, jadi Lin Feng tidak keberatan mempermalukan Ba Heilong kembali dan menggunakannya sebagai binatang buasnya sendiri. Lin Feng ingin menunjukkan kepada semua manusia di Sun Country bahwa manusia tidak lebih lemah dari naga. Lin Feng tidak keberatan menggunakan naga. Dia tidak memiliki rasa memiliki terhadap klan naga, meskipun dia memiliki energi naga iblis di dalam dirinya, tetapi bagian dirinya itu sedang tidur. Jika kamu tidak berani bertaruh, tidak masalah. Aku dapat mencoba dan memikirkan sesuatu yang lain, kata Lin Feng. Dia tahu apa kelemahan Ba Heilong.
Ba Heilong tidak menyukainya ketika orang-orang mempermalukan dan meremehkannya. Seperti yang diharapkan, ketika Lin Feng mengatakan itu, mata Ba Heilong dipenuhi amarah. Dia memukul tanah dengan tinjunya dan melolong, "Baiklah. Aku menerima. Jika aku kalah, aku akan menjadi binatang buas kamu. Tetapi jika kamu kalah, kamu akan menjadi budak aku sepanjang hidup kamu. Bagaimana menurut kamu?" Petik 2. Baiklah, luar biasa. Ini kesepakatan. Lin Feng setuju tanpa ragu-ragu. Lin Feng setuju karena dia sangat percaya diri. Dia mendasarkan kepercayaannya pada tubuh kekacauan primal. Dia akhirnya mengerti apa tujuan tubuh kekacauan primalnya adalah, itu untuk menyerap kekacauan primal Qi. Di benua dewa, kekuatan kekacauan primal sangat langka, tetapi karena Lin Feng telah tiba di benua dewa, ia telah memperhatikan bahwa tidak banyak orang yang tampaknya tahu cara menggunakan kekacauan primal Qi. Lin Feng punya ide luar biasa yang mungkin terbukti sangat berguna dalam jangka panjang. Jika dia menemukan sebuah gua dan bermeditasi di pengasingan selama beberapa lusin tahun, mungkin dia akan berhasil menembus lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi hanya mengandalkan kekuatan kekacauan primal. Tapi Lin Feng tidak mau melakukan itu. Dia suka memiliki gaya hidup yang hidup. Dia suka berkelahi, dan yang terutama, dia suka bepergian. Oleh karena itu, Lin Feng bersedia mengambil risiko untuk menerobos. Dia tidak ingin hanya mengandalkan tubuh kekacauan primal untuk melakukannya. Tapi Lin Feng masih bisa melakukan perjalanan dan menggunakan tubuh kekacauan primal pada saat yang sama, itu hanya akan sedikit lebih lambat daripada jika dia bermeditasi dalam pengasingan dan hanya mengandalkan menyerap kekuatan kekacauan primal. Namun, itu tidak akan berpengaruh pada kultivasinya. "Kapan kita mulai berkelahi?" tanya Ba Heilong, menggulung lengan bajunya. Di Sun Country, hanya Yang Tianjiao yang bisa bersaing dengannya, tidak ada orang lain. Dia membenci kompetisi hebat Sun Country. Tapi sekarang Lin Feng telah muncul, dia merasa termotivasi dan bersemangat lagi. Dia punya tujuan, dia ingin mengalahkan Lin Feng. Selain itu, jika dia menang, dia akan memiliki budak manusia yang kuat seumur hidup. Tapi dia hampir tidak menyadari bahwa Lin Feng berpikir dengan cara yang sama. Lin Feng benar-benar ingin memiliki hewan peliharaan naga, dan mengendarai naga akan membuatnya menunjukkan kepada semua orang bahwa ia memiliki status sosial yang tinggi, setidaknya di Sun Country. "Setelah persaingan hebat, kita akan bertarung di belakang gunung," kata Lin Feng, menunjuk gunung di kejauhan. Meskipun gunung itu tidak terlalu tinggi, itu sangat besar. Itu adalah gunung tempat Lin Feng dan pria misterius berpakaian putih minum bersama. Ba Heilong terkejut dengan tempat yang diusulkan Lin Feng. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya menerimanya. "Baiklah, setelah kompetisi hebat, kita akan bertemu di belakang gunung. Aku harap kamu tidak akan mencoba melarikan diri pada waktu itu," kata Ba Heilong dengan tegas. Dia mengulurkan lehernya dan tulang-tulangnya muncul. Itu adalah penampilan awal kekuatannya. Lin Feng tidak peduli tentang hal-hal kecil itu. Mereka sama sekali tidak membuatnya terkesan. Lin Feng kemudian memandang Yan Tianjiao dan bertanya, "Ada lagi, Nona?" Tidak apa-apa," jawab Yan Tianjiao. Dia sedikit terkejut ketika dia menggelengkan kepalanya, memaksakan senyum. Lin Feng mengangguk dan berjalan kembali ke anggota desa dibentengi lainnya. Di sana ia menunggu ronde pertama selesai. Yan Tianjiao mengawasinya dengan marah. Bukankah Lin Feng tersentuh oleh kecantikannya sama sekali? Itu adalah pertama kalinya seorang pria tetap dingin dan terpisah di depannya. Itu adalah pertama kalinya seorang pria tampaknya tidak tertarik padanya sama sekali. Bahkan Ba Heilong kadang-kadang tampak melemah oleh kecantikannya, tapi Lin Feng. Yan Tianjiao tidak senang Lin Feng mengabaikannya. Dia memandangnya dengan sangat serius. Dia tidak tahu apa yang telah dialami Lin Feng dalam hidup. Jika dia tahu betapa cantiknya istri Lin Feng, dia tidak akan berpikir seperti itu. Babak pertama kompetisi hebat dengan cepat selesai. Lin Feng selesai dulu, Yan Tianjiao dan Bai Bian Tianjun Quanleng berada di urutan kedua dan ketiga, di King Long keempat, Yao Hen kelima, Fang Junseng dan Huyan King keenam dan ketujuh, Go Hun Suang Qiang Museng, Pangeran Hukum kelima, kedelapan, Pangeran Hukum keempat, Dao King Feng, kesembilan, dan Bai Bian Tianjun Quanleng, Pangeran Hukum keenam, kesepuluh. 7 Pangeran Hukum, Lin Feng, dan Huyan King menjadi 10 besar dari putaran pertama. Orang yang akan finish pertama akan menjadi juara, suatu kehormatan besar bagi tempat asal juara itu. Mencabut undian. Babak 645, berjuang melawan Yao Hen. Subscribe Penatua. Suara guru negara menggema lagi. Seorang murid mengambil slip bambu, yang terakhir mengambil slip bambu adalah yang dari 10 besar. Lin Feng mengambil satu. Dia membukanya, tidak ada nomor di atasnya saat ini, hanya nama lawannya, Yao Hen. Lin Feng akan berperang melawan Yao Hen, pangeran hukum ketiga. Dia hanya sedikit lebih lemah dari Ba Heilong dan Di Qinglong. Dia memiliki kekuatan lapisan dewa setengah tertinggi, tetapi dalam hal kemampuan bertarung, dia bisa dengan mudah bersaing dengan dewa tertinggi tingkat rendah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi pangeran hukum ketiga.
Yao Hen memandang Lin Feng dengan cara yang dingin dan terpisah, tetapi dengan cepat menundukkan kepalanya lagi. Dia tidak berpikir bahwa hanya karena Lin Feng bisa menukar pukulan terhadap Ba Heilong, dia akan bisa mengalahkannya. Hu Yanqing tidak seberuntung itu. Dia telah lolos ke babak berikutnya, jadi tidak peduli apa, dia tidak akan bisa mengalahkan lawannya di babak kedua. Tapi kali ini, lawannya adalah seseorang yang tidak ingin dia lawan, Yan Tianjiao. Hu Yanqing sangat menginginkan dan mengagumi Yan Tianjiao untuk waktu yang lama. Kali ini, mereka akan bertarung, bagaimana perasaannya? Lawan Fang Junseng akan menjadi pangeran hukum kelima, Gou Hun Suang Qiang Museng. Mereka sama kuatnya, keduanya dewa setengah tertinggi. Mustahil untuk memprediksi siapa yang akan menang. Ba Heilong akan bertarung melawan Bai Biantian Jun Kuan Leng, pangeran hukum keenam. Mereka berdua sangat kuat, namun, pertempuran Lin Feng dan Yao Hen adalah yang paling dinanti. Pasti akan layak ditonton. Mengenai pertempuran lainnya, Yan Tianjiao vs Hu Yanqing, naga vs lawan mereka masing-masing, menonton mereka tidak ada gunanya karena semua orang tahu bagaimana pertempuran itu akan berakhir. Satu-satunya duel yang tidak mudah diprediksi adalah Fang Junseng melawan pertempuran Museng. Hu Yanqing tahu dia akan kalah, sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan Lin Feng. Meskipun dia tidak menyukai Lin Feng dan Lin Feng bukan anggota asli dari desa berbenteng, dia masih mewakili desa berbenteng di kompetisi hebat. Hu Yanzan telah meminta Lin Feng untuk melakukan yang terbaik untuk finish di 5 besar, jika Lin Feng melakukannya, itu akan menjadi besar, tetapi pada saat yang sama, kedua bersaudara itu akan iri dan cemburu. Saudaraku, jangan khawatir, kami akan memiliki banyak peluang untuk mengacaukannya, kata Hu Yan Hao bercanda. Hu Yanqing mengangguk setuju dan berjalan ke tengah Kun, lalu berhenti di depan Yan Tianjiao. Lin Feng dan Yao Hen juga saling berhadapan, hanya 10 meter memisahkan mereka. Benang lemah Qi muncul dari tubuh mereka. Namun, mereka tidak saling memandang dengan penuh permusuhan. Jadi, kamu akan bertarung melawan Ba Heilong di belakang gunung? Tanya Yao Hen, melirik Lin Feng. Lin Feng mengangguk. Itu bukan rahasia. Banyak orang telah mendengarnya dan Ba Heilong berbicara. Lin Feng sebenarnya cukup bersemangat tentang pertempuran, tetapi apakah Yao Hen memiliki sesuatu dalam pikiran? Aku sarankan kamu pergi langsung setelah kompetisi hebat. Bahkan jika kamu mengalahkan Ba Heilong, apakah kamu benar-benar berpikir dia akan membiarkan kamu menggunakannya sebagai hewan peliharaan? Yao Hen mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tanya Lin Feng. Dia tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu. Selain itu, kekhawatiran Yao Hen tampak tulus, seolah-olah mereka adalah teman. Yao Hen menggelengkan kepalanya, tetapi tidak banyak bicara. Dia hanya menyarankan agar Lin Feng tidak menyinggung Ba Heilong, jika tidak, akan ada konsekuensi serius. Lin Feng yakin bahwa peringatan Yao Hen tidak dibedakan. Baiklah, aku akan berhati-hati, kata Lin Feng tersenyum dan mengangguk santai. Dia memandang Yao Hen dengan dingin dan mengulurkan tangannya. Qi-nya menjadi sedingin es. Yao Hen juga mulai melepaskan Qi murni sedingin es. Suasana di sekitar mereka langsung menjadi sangat berbahaya. Jika kamu ingin bertarung melawan Ba Heilong, kalahkan aku dulu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan aku, maka kamu tidak boleh berperang melawannya, kata Yao Hen. Lalu dia melintas di depan. Dia sangat cepat, seperti macan kumbang. Dalam sekejap mata, dia tepat di depan Lin Feng, melemparkan 2 pukulan. Lin Feng bereaksi sangat cepat. Dia mengangkat tangannya pada saat yang sama dengan Yao Hen. Puap, puap. Tinju mereka bertabrakan. Aura ilahi mereka yang berbeda warna bertabrakan juga, kemudian mereka berdua melintas mundur. Namun, selusin Kaisar Gadli terlalu dekat dengan mereka terpesona. Wajah para kaisar yang saleh itu langsung memucat. Mereka ingin melepaskan Qi murni untuk melindungi diri mereka sendiri tetapi mereka tidak bisa. Lin Feng mengerutkan kening dan melintas lagi. Siluet hitam muncul, terbang di belakang para kaisar yang saleh itu, dan meninju mereka dengan agresif. Energi mengelilingi selusin Kaisar Gadli, lalu Lin Feng berteriak dengan marah dan menamparnya. Seketika, selusin kaisar yang saleh didorong ke tanah, tanpa terluka. Banyak orang menatap Lin Feng, tercengang. Mereka bertanya-tanya bagaimana dia melakukan itu. Mereka tidak berpikir bahwa dewa setengah tertinggi dapat melakukan hal seperti itu. Bagaimana bisa dewa setengah tertinggi membuat selusin kaisar yang saleh jatuh ke tanah dengan satu tamparan? Yao Hen menatap Lin Feng. Dia kaget, tapi dia tidak takut. Dia tidak akan sampai pada kesimpulan sebelum akhir pertempuran. Tidak ada bekas luka, tidak ada jejak. Teriak Yao Hen. Rambut dan jubahnya berkibar tertiup angin, jubahnya hampir terkoyak. Dia mengangkat lengannya yang tebal, 2 lingkaran energi muncul, berputar sangat cepat sebelum kondensasi. Pada akhirnya, Yao Hen membuang kedua tangannya. Energinya melesat ke arah Lin Feng. Banyak orang hanya melihat bayangan. Lin Feng merasakan tekanan membunuh. Lawannya menggunakan keterampilan surgawi yang sangat kuat. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Matanya menjadi merah, dan iblis Qi berguling-guling di sekelilingnya. Itu memberi orang kesan itu adalah akhir dunia. Demon Emperor Skill Celestial.
Teriak Lin Feng dengan sengit, naik semakin tinggi di langit. Suaranya bergema jauh, jauh sekali. Tao Ti di sebelah Huyan King, yang awalnya terlihat tenang dan tenang, tiba-tiba menjadi panik, karena telah melihat sesuatu yang menakutkan. Banyak binatang buas orang lain panik seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menakutkan. Semua orang memandang Lin Feng. Lin Feng tampak seperti iblis pada saat itu, iblis yang maha kuasa tidak ada yang bisa menolak. Dia berada di tengah samudera iblis hitam pekat. Ketika orang-orang menyentuh iblis Ki itu, mereka menjadi gila. Boom boom. Energi Yao Hen bertabrakan dengan iblis Ki Lin Feng, bergulir di mana-mana. Kerumunan gemetar ketakutan, berharap energi iblis Lin Feng tidak akan mencapai mereka. Yao Hen melolong marah. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan lebih banyak energi. Iblis Lin Feng sedikit melemah. Energi Yao Hen menekan Lin Feng, tidak melambat. Ekspresi Lin Feng tidak berubah, dia hanya tersenyum. Dia melepaskan ruang dan waktu Dao, dan suasana di sekitarnya berubah. Energi yang menakutkan menembus ke ruang yang berbeda, dan iblis Ki-nya sendiri mendorong ke arah Yao Hen dengan sangat cepat. Ekspresi Yao Hen berubah dengan cepat. Dia melintas. Di tempat dia sebelumnya, tanah menjadi hitam pekat dan sunyi, rumput dan bunga langsung layu. Pada saat yang sama, energi meledak di depan Lin Feng. Itu terdengar seperti sesuatu yang baru saja rusak. Itu adalah gelembung ruang dan waktunya. Lin Feng mendengus kesakitan. Dia didorong mundur beberapa langkah ketika energi mencapai dirinya. Lin Feng tidak berusaha menghindar seperti Yao Hen. Tetapi terlepas dari kenyataan bahwa wajahnya sedikit memucat, dia tidak tampak banyak atau apapun. Selamat, kamu menang, kata Yao Hen, mengambil napas dalam-dalam dan berusaha untuk tenang. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lin Feng telah menang. Dia tidak memiliki keterampilan lain untuk digunakan. Semua keterampilan lainnya kurang kuat dari yang baru saja digunakannya melawan Lin Feng. Lin Feng pasti menekannya. Kamu tidak benar-benar kalah. Jika aku tidak menggunakan kandang ruang dan waktu aku, pertempuran tidak akan berakhir, kata Lin Feng, tersenyum dengan tenang dan mencoba menghibur Yao Hen. Yao Hen melambai dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu menghiburku. Kamu menggunakan kandang ruang dan waktu, itu bagian dari kemampuan kamu. Kamu menang. Selamat, kamu berada di 5 besar. Terima kasih kepada kamu, dan hanya kamu, desa berbenteng berada di 5 besar, kata Yao Hen, tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia berjalan pergi dan meninggalkan Kun. Dia telah kalah. Dia tidak berhasil finish di posisi 5 kali ini. Karena itu, mungkin dia tidak akan menjadi salah satu dari 7 pangeran hukum lagi di masa depan. Pertempuran Lin Feng telah berakhir. Pertempuran Fang Junsheng dan Mu Sheng juga berakhir. Fang Junsheng kalah setelah 1 serangan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.